Cek cek. Oke, selamat malam. Selamat datang di I Can berjatuh. ICSL Studio. Gara-gara salah ngomong jadi berjatuh deh iPad gue. Selamat datang di ICSL Studio untuk cerita musisi volume 2, Arrangely. Jadi buat teman-teman yang hadir, saya yakin mungkin harusnya udah tahu, tapi buat yang mungkin nonton nanti di YouTube, Arrangely ada sebuah platform baru di mana kita memberikan solusi buat para musisi, buat orang-orang yang terlibat di dunia industri musik. Bisa langsung dicek aja di arrangely.io. Ada kita punya bank, ada cloud untuk lagu, kita bisa bikin arrangement di situ. Lalu kita juga punya sampai event ticketing, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Apa aja fitur-fitur yang ada. Tapi khusus untuk hari ini kita punya tema adalah Amplify, musisi di panggung digital. Nah, yo, tepuk tangan. Sebagai seorang musisi yang boleh dibilang saya generasi lama ya. Transisi dari dunia tidak digital atau analog menjadi dunia digital. Tentunya kadang kita juga butuh insights, how to manage our social media, how to manage our digital world. Karena zaman saya dulu sih jujur kita nggak terlalu peduli banget sama digital, sama social media. Karena zaman saya nongolnya adalah Friendster dan MySpace. Jadi dan itu tahun lama ya. Dan kita belum memaksimalkan karena kita belum paham banget kehidupannya belum sepenuhnya di situ. Cuman sekarang tentunya di era yang sekarang sangat menjadi penting untuk kita bisa menghadirkan persona kita sebagai musisi di social media yang nantinya tentu akan membantu semua kegiatan kita sebagai musisi, baik secara dari promosinya atau personal branding, apapun itu semua akan sangat berguna apabila kita memahami dan menguasai. Nah, itulah sebabnya hari ini melalui Amplify, cerita musisi volume 2. Kita udah bikin volume pertama, nanti diceritain sama teman saya lebih lanjut cerita-cerita sebelum-sebelumnya. Tapi basically ini adalah yang kedua kali kita pengen Arrangely ini bisa menjadi hub untuk teman-teman musisi, untuk para kreator musik, bisa hangout, bisa ngumpul, bisa saling sharing, bisa tukar pikiran, bisa saling membantu, bisa saling memberikan insights tentunya. Nah, untuk hari ini sesuai judulnya Amplify musisi panggung digital. Saya ada 3 orang bintang tamu. Bintang tamu. Kan bintang tamu apa dong namanya ya? Tamu penting. Bukan cuma bintang, tamu penting. Yang akan ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Harusnya saya kenalin dia paling terakhir karena dia yang paling luar biasa banget. Dalam segala hal dia ngebut. Tadi jalan ke sini pelan tapi karena istrinya lagi hamil. Tapi dulu ngebut terus. Saya selalu bilang dari dulu pelan-pelan aja bang. Nyampainya bareng nanti, endingnya juga bareng. Jadi jangan ngebut-ngebut gitu. Tanpa berlama-lama lagi, salah satu gitaris favoritnya Glenn Fredly ada Andre Dinut. Nggak terlalu sih. Tapi kan lo temen gua. Sini sebelahan biar kita kelihatan musuhannya. Justru biar kelihatan musuhannya. Yang berikut ini adalah orang yang mencerahkan hari-harinya teman saya ini. Kalau saya cerita dulu, gak usah ya. Ada hari-hari di mana saya suka ditelepon tiba-tiba disuruh nemenin dia karena dia kosong banget. Oh gitu. Ya kan gitu dulu. Ya kan emang iya bang. Lalu hadirlah orang ini yang mencerahkan suasana hari-harinya. Entah kenapa dia bisa ketipu sama teman saya ini. Tapi hatinya berarti baik. Tanpa berlama-lama lagi boleh tepuk tangan untuk seorang pemain bass luar biasa. Give it up for Wanda Omar. Nah, mereka berdua ini pasangan suami istri yang paling konsisten ya, saya perhatikan kalau bikin konten. Konsisten dan ya. Nanti Dinut baru ngepost 5 leaks yang membuat saya belajar gitar. Lalu nanti Wanda juga ngepost 5 leaks. Baseline yang lagi gila nih, pasti janjian nih programnya bareng. Oh nyontek, oh. Dia nyontek aku. Iya oke. Nanti. Jangan kelamaan. Oke, yang berikutnya. Saya langsung panggilkan aja, ada seorang kreator juga give it up buat Gisela Sabrina. Pasti Gisela masuk ke top FYP teman-teman, pasti pernah. Luar biasa. Pasti. Ini yang di YouTube ya, buat teman-teman di YouTube juga pasti. Oke, saya nih jujur ya, cocok banget nih saya yang jadi moderatornya. Karena saya memang awam banget di dunia perkontenan ini. Teman saya ngajarin saya tentang perkontenan ya, siapa lagi? Saya belajar dari Ibu Wanda juga sebetulnya. Betul. Luar biasa memang Luar biasa Wanda. memang Wanda. Wanda begitu bikin postingan tentang Arrangely,
Wah langsung keluar. FYP, ya kan? Reels kita langsung naik, viewersnya. Terus nambah juga ya subscriber kita Subscriber langsung. nambah Thanks ya. to Wanda Omar. So Wanda Omar, we appreciate you. Iya. Yeah. Oke. Nah, ada satu pertanyaan sebelum kita mulai. Ini kita jangan kaku-kaku banget ya, kayak ini nanti. Yang online Iya, boleh nanya kayak- juga kan yang online. Yang online kalau mau nanya silakan, cuman kita nggak bisa dengar. Oh bisa ya. Nanti ada teman-teman yang bacain di Sorry. sebelah sana. Oke, ada satu pertanyaan yang pengen ditanyakan buat teman-teman semua. Wah gila, perhatian Khusus banget. nih. Makasih ya udah perhatiin teman saya yang ini. Bumil nih. Papi Andre ntar kasihan. Oke. Pertanyaan yang sama ya buat semua. Satu kata yang menggambarkan hubungan kalian. Belum selesai. Ini bukan couples therapy, bukan. Bukan. Satu pertanyaan, satu kata yang menggambarkan hubungan kalian masing-masing dengan sosmed kalian masing-masing saat ini. Yaitu love, hate, atau complicated. Kalau saya jawabannya complicated banget. Asli ribet, bro. Kalau gue tuh isi memori handphone gue tuh penuh sama video-video dan rencana-rencana gue buat post yang selalu kelewat. Dan akhirnya gak di-post, akhirnya dihapus begitu aja. Karena udah gak relevan. Oke, Kebayang banget. silakan. Gisela dulu. Ya, oke, Gisel dulu. Ya. Gisela. Ini pilihan antara 3 itu? Oh, iya, mau ada option keempat juga boleh, silakan. Pokoknya yang menggambarkan, satu kata yang menggambarkan hubunganmu dengan sosmedmu. Aku dengan sosmed. Vibes? Vibes. Gen Z words, Asik. bro. You call it vibes, man. Gen Z. That's how we call it vibing. Tadi Itu ada, Gen Z tadi ada banget. pilihannya cuma 3 itu ya. Hah? Love, hate, complicated. Gak ada kita. Iya, sama dia. vibes. 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 Gen Z. Vibes. Teman saya di depan nih tahu nih vibes nih. Mas Vibing. Baby tahu nih, Mas Baby. Vibing. It's, Vibing ya, it's vibing, no babe. more groove, it's vibing nowadays, man. Vibing. Alright. Silakan berikutnya. Wanda. Wanda. Kalau gue mungkin lagi di tahap recovery, anjay. Recovery? Recovery. Karena sosmed itu apa ya bisa dibilang salah satu yang bikin aku awal-awal bisa berkarya di musik. And then kayak tadi aku juga cerita sama Gisel, ada momen dimana kayak aku kena mental banget karena apa ya tren sosmed tuh secepat itu berubah, secepat itu. BTW gak berasa banget kayak itu bisa dibilang aku udah 10 tahunan kurang lebih menggiati Wow. sebagai Dunia ini. perkontenan. Dunia perkontenan bener. Dan itu maksudnya kayak bener-bener trennya tuh bisa kayak yang gini terus abis itu gini. Abis itu ini sekarang lagi di tahap recovery lagi Oke. gitu. Kalau tadi kira-kira. Gisel kan tadi kan dijelasin kalau ini recovery. Vibes, Kalau iya. vibes kamu bisa lebih elaborate vibes tuh maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya aku dengan sosial media ya. Hmm. Kalau untuk zaman sekarang itu menurut aku penting banget. Personal branding. Sangat penting banget. Jadi maksudnya vibes itu adalah aku sangat menelaah diri aku sendiri. Aku vibes-nya di mana. I Aku see, sukanya that's good. di mana. Dan Oke. itu yang aku explore dan yang aku tunjukkan ke audiens gitu. I see. That's good. Oke. Mantap. Aku berarti. Buat ya, yang paling muda nih. Kalau saya love pasti. Mungkin karena sosial media, mungkin Berry tahu dari awal-awal kita main bareng, kan aku selalu bawa kamera ya, selalu. Jadi kayak sosial media itu kayak bagian archiving gitu. Archiving main latihan dulu kan dari dulu kan ribet amat nih bawa banyak banget Iya, video. Gue lupa dia paling rajin. bener. Iya, Dari bawa masih zaman handycam. handicap, yang- jangan bilang handicap dong malu. Habis apa dong namanya? Ya apa kayak Polaroid dari zaman enggak, Polaroid. GoPro kayak GoPro apa-apa gitu loh. Tapi Belum yang ketahuan ada, nih Bre. seumuran semua. Zaman kita Iya, belum ada GoPro. Iya, maksudnya. GoPro tuh kayak baru 10 tahun Iya kan? lalu hebohnya kita. Belum ada lighting pas gue rekam gelap teman-teman. Gelap pas sampai ya Allah. Di post lagi tetap Di di post YouTube. lagi. Waktu itu belum masih Facebook. Friendster. Gila. Friendster. Ya kan? Lu Friendster buka ada video. friendster.com udah gak ada isinya sekarang. Ya artinya. Udah gak tahu orangnya pada di mana. Lanjut Artinya lanjut. sosial media dulu awal-awal sosmed kita ya, generasi kita ya. Generasi agak muda dikit lah. Itu dulu Facebook ya, Facebook awal-awal 2007 ya, 2008 ya, 2007 ya. Lalu YouTube 2008 itu dulu kayak archiving buat aku personally gitu, buat dokumenter main, dokumenter apa dan itu help mengeksplor juga orang teman-teman yang mungkin ada di bisa dibahas lagi gitu apa dari luar Indonesia dulu kan ya. Dulu kan nggak per region gitu ya, jadi di luar Indonesia akhirnya nice playing man kayak gitu. Iya.
Atau dikata-katain juga bisa. Dikatain bisa kan. Lalu, Ntar dua aja what's option. this? Jazz, No, what kind of jazz is red? this, man? Was jazz red or What's shred jazz red? rock gitu kan. What's your tempo? Gitu Iya. kan. Atau can you do canon rock? Wah, iya. Nah, gak ada yang tau canon rock ya. Ntar gue bosnya canon rock Gue lupa juga ya. gak tahu dia ngomong apa. Oh enggak gitu. Dia Lo kita memang- teman YouTube tahu canon rock. Teman saya ini memang ajaib sekali orangnya. Oke, so Ya. love, recovery, recovery, vibes. vibes. Oke, nice. Dari situ kita udah bisa lihat betapa mereka ini bertiga memang benar-benar mendalami ya. Mereka punya dunia perkontenan. Contoh tadi kan Wanda juga bilang bahwa cepet banget pergantiannya. Saya ingat banget ada masa di mana semua orang bumerang ya kan kalau di Instagram ya nggak sih? And then ada satu momen ketika gue mulai posting bumerang, istri gue mulai, udah gak usah pakai bumerang, udah basi banget, udah gak ada. Masa sih? Sementara gue kayak ngerasa masih seru gitu. Udah gak usah, oh ya udah oke gitu. Terus dulu masih suka zaman Instagram story kan yang filter terus kasih teks banyak-banyak gitu kan. Sekarang gak usah, udah yang polos-polos aja. Oh oke. Gue gila sih, gue emang gak ada. Nggak bakat. Oke. Tapi gini, ini maksudnya penting buat gue juga, mungkin buat teman-teman yang nonton dimanapun Anda berada, baik online maupun yang nanti akan cek di YouTube waktu kita post ini. Penting banget sebenarnya buat musisi bermain sosmed karena memang kita bisa lihat begitu banyak ya musisi dari luar pun yang akhirnya begitu terkenal karena konten-konten yang mereka buat di sosial medianya mereka masing-masing. Bahkan itu bawa mereka sampai tur dunia juga. Bahkan ada beberapa musisi yang kita tahu datang ke salah satu jazz festival Indonesia yang terbesar. Yang datangnya dari, ternyata karena followersnya banyak di Instagram, followersnya di TikTok. Walaupun ada juga salah satunya yang ternyata kasus ya. Ternyata jiplak permainan orang bla bla bla. Oke lah, cuman basically it's another story for another day. Tapi basically ternyata social media menjadi sesuatu yang penting. Yang pertama dia bisa menjangkau lebih banyak audience seperti tadi Andre juga bilang. Lalu menghapus perantara karena udah gak perlu lagi orang udah gak perlu tanda kutip datengin gig lu di mana sebenarnya. Mereka bisa langsung lihat Instagram lu, mereka bisa lihat social media kita dan bisa langsung tahu permainan kita seperti apa. Lalu yang berikut itu menjadi sebuah tadi Dinut udah bilang adalah archiving atau portfolio ya gak sih? Jadi paling gampang sekarang kalau kita mau cari musisi, ada pemain gitar gak misalnya? Ada, bagus tuh bisa gantiin gitu, oke. Boleh lihat Instagramnya gak? Tunjukin reelsnya ya kan, sekarang itu menjadi portfolio. Lalu yang berikutnya membangun fanbase tentunya. Ya teman-teman mungkin boleh share masing-masing followers Instagram dan TikTok. Berapa sekarang? Giselle yang paling. Sekarang kalau misalnya TikTok di sekitar 128.000. Kalau misalnya Likes-nya. likes-nya 9M. Likes-nya. oh yang sebelah kanan itu ya? Iya. 9M. Gue sambil itu sambil belum ngeliat sih. juga. Enggak. Gua berapa Tapi itu Mundur amat, sekitar Mas. 6M. Kan gue bukan. 6M, dengerin 6M. 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 M. M-nya tuh apa gitu. M-nya masa gitu. 6M, banyak ya. Oke, 6M. Memastikan. 120.000 ya dan 6M. Ya udah sambil Anda ngecek. Andre Dinut. Andre. Aku baru IG 120-an. 120. Sorry, tadi IG belum. IG belum. Kalau misalnya IG aku kebetulan aku memang startingnya dari TikTok duluan. Jadi IG sebenarnya lebih ke baru-baru ini. Oh wow. Baru ke build di 42.000. Wow. 42.000. Iya, tapi untuk baru-baru main 42.000 ya, banyak ya. Langsung FYP gue tahu. Kita nembus 100 aja lama banget, Bang. Second account. Wah, second account. Kalau Gen Z soal terkenal biasanya ada second account. Bener gak Sel? Biasa Gen Z gitu sih emang. Ada second account memang. Giselle kelahiran tahun berapa? 2001. 2001. Gen Z sekali, betul. Aku kira tadi aku nanya angkatan, Giselle angkatan apa? Angkatan 2001. Gini, 2001 kan lo udah kuliah kan? Enggak, bukan. Bukan. Maksud gue tadi dia nanya angkatan. Kuliah. Aku nanya angkatan berapa? 2001 Kak. Oh, jadi Buat enggak usah mereka panggil aku itu Kak dong. angkatan itu Ternyata adalah tahun kuliah. 2001 dia OE. aku kira tahun angkatan lahir ya. 2001. Lu udah kuliah tahun kedua. Ini Iya. perbedaan generasi ya teman-teman. Jadi kamu Jadi memang lahir Maaf, 2001. punten. Om Dinut, Om Berry. Udahlah kita terima aja bro. Embracing our deadness bro. It's okay. Oke. Tadi 42.000, kalau TikTok tadi 120.000 ya. Betul. Bandingkan dengan saya. TikTok saya 4.700 followers. 80.000 likes. Cian. Wih, tapi Belum tahu Berry Liku siapa di situ. Dimarahin gue kalau di TikTok. So jago banget lu bang. Gitu. gila. Kayak bisa main aja lu Wah, bang. aku gitu juga ya. ada Kayak cerita lucu paling nih. bias aja lu. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau Mas Dinut. Aku TikTok juga baru-baru lebih lama di IG 120.000. TikToknya 33,6. 33,6 33.600. 600. Likesnya?
Likes-nya gak Katanya hafal mas. TikTok lebih penting likes katanya. Oh gitu. Katanya. Gak tahu, aku gak Katanya hafal. gitu ya, gue juga. Hafalin dong. Oke. Kan lu tahu acaranya digital. Gimana Oke sih? cek gimana caranya? Dimarahin. Oke. Oke, sebagai perbandingan ya, Instagram saya 107.000, kasihan. Ya. Udah lama loh padahal udah 15 tahun, 14 tahun main Instagram baru 107.000, nembus 100.000 aja diketawain sama teman-teman gue. Oke, lanjut Wanda Omar. Wah ini. IG dulu, IG dulu. Aku, IG oh iya berapa? karena aku mulainya di IG duluan itu, berarti aku followersnya sekarang di 165. 165 terus abis itu, Orang tuh. tapi udah 10 tahun loh teman-teman ya itu. Dikumpulin satu Lama jalan ini aja banget. kepenuhan. Banget. TikTok berapa TikTok? TikToknya 147.000, tapi likes-nya 2,3. Iya loh yang, aduh. Oh iya, Mohon maklum. 482. Oh ada 482.000. gininya ya? Oh iya. Iya. M. Oh. Itu kan mempengaruhi impression karena belum tentu kita di follow, tapi Betul. bisa jadi video kita sampai dan mereka like. Oh, tahu, Ale tahu ya? Lo, Ale. Ale tahu, aduh. Beta mungkin saya yang paham-paham banget tapi. Ini jadi Wih, acara. sorry. Terus. Sorry, ini kok jadi acara. Maaf ya nih, gak biasa. Jadi beta sih, sorry ya guys. Iya nih, Oke, Oke. Oke. sekarang gini, secara fakta di lapangan bahwa banyak musisi tuh yang udah jago nih, tapi mereka memang gak manfaatin sosial medianya, gitu. Padahal ya jadi gini, skillnya nih paradoksnya adalah skillnya udah 100 deh istilahnya. Ya jangan deh 100 terlalu sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Dorce. 89 gitu misalnya. Kalau skillnya tuh 89% atau 95% lah gitu. Tapi ternyata yang tahu cuma circle-circle-nya dia aja, segmennya dia aja gitu. Ya basically nggak aktif lah dia punya personal branding tadi seperti yang dibilang sama Gisel ya. Lalu dulu portfolio itu kan CD, ya kan kita udah punya album atau belum, masuk radio atau enggak. Sekarang balik lagi Instagram sama TikTok. Lalu akhirnya bahkan produser dan musik director pun banyak yang scouting talent melalui explore Instagram, ya kan. Kayak tiba-tiba si produser A yang udah namanya udah gede banget, dia bisa ambil orang yang random masih muda umurnya jauh, cuman memang followersnya banyak, subscribersnya banyak gitu. Lalu itu membuktikan bahwa sosmed itu punya efek ke karir yang profesional. Nah, gue pengen tahu pendapatnya kalian bertiga tentang hal ini. Kalian merasa bener gak sih seperti itu? Oke. Nah, kalau ngomongin soal sosial media sebagai sangat berpengaruh ke karir, jujur aku salah satu orang yang mungkin bisa dibilang bisa dibilang mendapatkan benefit itu sih. Maksudnya I feel like dulu tuh di pikiran gue, wah gila jago di musik itu. Oke, in order to be a musician, to be a good musician you have to be like Marcus Miller, let's say. Atau kayak you have to be like Victor Wooten atau you name it lah. Kayak semua pemain-pemain jago gitu ya. Dulu tuh pikiran gue kayak gitu. So for me it's impossible to be a musician dulu ya. Apalagi bisa dibilang background keluargaku dulu tuh bukan yang musisi. Jadi aku benar-benar gak punya jalan, gak punya channel, gak punya no access lah basically. No access ke dunia musik. Jadi aku benar-benar kayak gak tahu, oke aku suka main musik tapi kayaknya buat jadi musisi kayaknya gak mungkin ya. Dari mana ya masuknya gitu kan, kayaknya gak mungkin. And then suddenly there's a time di mana Instagram itu mulai ada videonya. Yes. Yap. Itu aku main Instagram dari awalnya kan Instagram tuh kan hanya foto-foto aja ya kalau teman-teman ingat kan. Foto-foto doang, fotonya pun itu 1:1, kotak doang. Terus tiba-tiba ada video 15 detik waktu itu inget banget. Dari situ aku cuman kayak iseng gue pengen taruh aja lah di Instagram gue kalau gue tuh bisa main bass buat ya lucu-lucuan aja. And then ceritanya di era itu kasarnya namanya FYP lah tiba-tiba Tiba-tiba FYP kayak ih banyak juga yang nonton. Tiba-tiba malam HP gue panas loh. Masih ingat gak berapa yang nonton pada masa itu? Waktu itu likes-nya kayaknya cuman, likes-nya tuh 10.000 ya. Dan itu udah kayak banyak banget. Dulu. Gue aja gak pernah alamin like 10.000. Tapi maksudnya itu ya dulu kan Kak. Dulu kan mungkin karena belum banyak yang bikin video. Jadi mungkin algoritma, bahkan mungkin belum ada algoritma waktu itu ya. Tapi intinya tiba-tiba rame, tiba-tiba tiba-tiba FYP bahasanya. Terus kebetulan aku satu kampus dan aku kenal sama, kalau teman-teman tahu foundernya Indomusikgram. Bong. Ya Christian Bong. Dari situ dia kayak, lu anak UPH juga ya? Iya, kita ini yuk ketemu. Akhirnya intinya kita kenalan, kita meeting terus kayak, gue lagi bangun Indomusikgram nih. Gini-gini, basically Indomusikgram awalnya adalah akun platform musik yang hanya nge-repost talent-talent di Indonesia. Awalnya kan gitu kan. Terus kayak dia ngajak aku join and then kayak lama-lama dari situ
dari situ ada brand mulai ada brand yang masuk, mulai ada campaign-campaign yang masuk waktu itu, endorsement bahasanya. Dan dari situ nggak cuman itu, nggak berhenti di situ, ternyata tiba-tiba secara di dunia musisi pun, karena kan awalnya aku tuh nggak pernah expect sebenarnya kayak bakalan jadi endorsement lah gitu, itu nggak pernah expect. Tiba-tiba masuklah Mas Baim Gitar. Ini Wanda Omar, kamu mau ini nggak, mau main nama aku nggak jadi session? Ya gila, gue dari yang kayak gak punya channel apa-apa diajakin sama Baim gitu kan. Kayak gila, the legend dari Baim, siapa yang gak mau sih gitu kan. Ya mau lah gitu, akhirnya dari situ mulai main terus tiba-tiba diajakin sama KBRI Bass Heroes. Kayak gue kayak anjir Bass Heroes, gue main di Bass Heroes gitu kayak. Dari situ kayak ngaruh banget. Padahal waktu itu aku tuh ngerasa kayak gila kalau ngomongin skill, gue gak ada apa-apanya sama orang-orang di Bass Heroes ini. Maksudnya I used to listen to Bass Heroes yang pertama loh Kak, iya kan, maksudnya kayak gila jago-jago banget nih orang. Gue gak mungkin lah bisa bilang jadi salah satu di sini gitu. Tapi tiba-tiba diajakin karena sosial media gitu. Wow, oke. Boleh tepuk tangan buat Wanda Omar? Di OG nih dia kalau di Instagram, one of the OG. Gue ingat juga dulu gue ngeliat postingannya Wanda nyanyi sama Dana. Itu salah satu postingan pertama gue dan yang gue lihat dari Wanda dan Dana. Dan akhirnya ketemu pas kita latihan buat Bass Heroes di Post Entertainment. Itu salah satu momen-momen pertama kenal sama Wanda. Oh oke, ini orangnya nih gitu. So iya bener banget. Kalau Giselle mungkin, kalau Dionit kasih dulu. Giselle dulu. Oke, kalau aku sangat setuju tadi sama Kak Wanda. Karena aku juga salah satu musisi yang random. jadi aku basicnya aku belajar musik, cuma lebih ke bukan belajar musik sekolah. Aku pada saat itu lagi semester 6, aku kuliah sangat jauh dari musik alias dipajak aku pada saat itu. Dan di situ aku ngerasa musik itu benar-benar bagian untuk aku refresh diri aku. Beneran hobi aku yang selama ini. Cuma aku tuh ngerasa musik itu pada waktu itu kayaknya kalau misalnya as a career kayaknya gak bisa deh. Karena aku mikir kalau misalnya musisi tuh harus perform banget, mungkin kayak aku di sini sekarang atau mungkin kayak KBRI gitu ya, perform di mana-mana gitu. Cuman aku pada waktu itu karena Covid ya. Karena Covid ya, aku ngerasa waktu itu kayaknya aku bisa berpeluang di sini nih. Aku ngelihat di situ ada peluang. Cuma aku sebenarnya dalam hati aku bukan based on peluang sebenarnya, tapi aku based on karena aku suka. Aku suka melihat video aku perform karena aku anaknya introvert banget Kak. Karena aku anaknya introvert banget, jadi kalau misalnya aku berada di karena aku berada di sini pun aku juga gak nyangka juga gitu, maksudnya aku bisa ngomong di sini karena sebenarnya konten juga sebagai wadah aku untuk keluar dari zona nyaman aku. Kayak ya udahlah aku ngomong kamera walaupun nanti pas diupload juga sebenarnya nonton bisa berem-eman. Nah dari situ aku oh ya udah deh, aku tuh suka banget musik, terus aku coba lagi. Aku waktu itu konten pertama aku adalah produksi. Aku bikin cover lagunya dia dari Vina Panduwinata. Itu pertama kali di situ. Pada saat itu langsung konten pertama aku naik banget, langsung 2M, soundnya banyak banget, dipakai berpuluh-puluh Kak. Itu pada saat itu, tahu ya? Nah itu dari situ. Ternyata kalau misalnya, maksudnya aku nggak nge-treat sama sekali, oh ini kontennya harus yang kayak oke banget, maksudnya secara visualnya apa gimana. Ternyata yang penting kalau misalnya kita ada soul-nya di situ, kita suka di situ, kita share dari hati kita sebagai ya kita suka musik gitu ya. Itu ternyata nyampe dan orang suka gitu. Nah dari situ aku olah, aku bisa jadi karir ya tiba-tiba. Brand partnership banyak banget, aku bisa main sama di sana sini, aku bisa kenal kalian semua. Yang aku pikir kayaknya musisi tuh cuma perform doang di panggung, ternyata ada mungkin kayak lebih ke lapangan lain gitu ya, kasarannya ada lapangan lain yang bisa berpeluang juga gitu. Dari situ sih. Nice. Ini membuktikan bahwa kata-kata Glenn Fredly almarhum ya, apa yang dibuat dari hati nyampenya ke hati juga. Alright. Nah, buat Andre Dinut lebih spesifik pertanyaannya. Udah sama kayak tadi ya? Gak sama. Ini teman saya Gak boleh dong. Udah kenal 25 tahun gini terus ya? Lu justru. Kalau sama mereka kan belum ya? bisa. Iya, kita improvisasi kita kan satset. Ya kan? Andre Dinut itu salah satu musisi yang menurut gue konsistensi dalam dunia musik udah gak perlu diragukan.
Dia bermain session, dia main di orkestra, dia punya karyanya sendiri. Sekarang main banyak sama istrinya juga ya. Main sama Beryl Kemawa. Bener, ada trio apa tuh namanya? Lumayan tuh, iya, tapi jarang main di Jazz jarang Festival. main di karena Iya, nggak jualan, karena nggak pakai vokalis. instrumentalis soalnya. Sorry, ini jadi curhat. Oke, nah gue pengen tahu maksudnya, lu kan sebagai salah satu musisi menurut gue yang dengan kualitas tinggi. Masih belajar juga begituan. Bener, emang gue kan cuma bilang tinggi. Iya. Gue gak bilang lo yang paling Maaf ya, kita jago. selalu begitu kok teman-teman. Harus belajar tuh harus, Dre. Kita harus Kita forever a harus, ya student. betul. Aku setuju. Kapan lagi bisa nyalain dia? Oke, padahal sering. Oke, sorry lanjut. Gimana lu melihat, gini, banyak orang yang akhirnya melihat bahwa di dunia sosmed itu, banyak orang yang juga bikin kontennya unik-unik kan. Ya kan, ada yang akhirnya bikin konten tanda kutip receh. Nah, so banyak musisi yang mulai ngerasa itu sell out gitu. Kayak lu akan melakukan apa aja supaya lu dapat like, supaya lu video lu FYP gitu. Lu akan bikin yang aneh gitu. Ya tapi padahal pada kenyataan mungkin musisi itu sebenarnya hebat gitu. Cuman karena dia melakukan itu akhirnya tanda kutip di circle musisi dia jadi kayak apaan sih lo gitu kan. Ada tuh fenomena-fenomena kayak gitu ya. Iya, benar. Bersyukurlah saya tipe orangnya gak pedulian. Suka-suka lo yang penting lo happy, just do what you wanna do gitu ya. Cuma kan kadang-kadang ada yang nyinyir gitu kayak lu kok sell out banget sih gitu. Nah gimana menurut lo Andre? Maksudnya lu kan berhasil membuktikan bahwa ternyata dengan lu punya kualitas, dengan lu juga seorang produser. Dino tuh paling sering banget kan tiba-tiba nongolin dia punya ini waktu gua ngisi lyrics lagunya Rosa kayak gini gitu. Ini waktu gua ngerjain lagunya Adera kayak gini. Terus ini waktu gua ngisi gitar lagunya siapa waktu itu? Afgan ya kan atau apa. Menurut lu gimana pandangan lu maksudnya? Bener gak sih ketika lu bikin konten yang tanda kutip receh itu menurunkan harga diri lu sebagai musisi? Nah ini pertanyaan bagus. Mungkin aku di generasi yang berbeda dengan Wanda dan Gisel ya. Dimana aku sama Berry kita mulai dari offline dulu ya. Jadi kayak sosmed itu kembali lagi tadi kayak archiving gitu kan tadinya kan. Jadi what my thinking was, ya, aku main aja ditaruh di situ sebagai portfolio. So I never think, gak pernah aku mikir kayak buat kayak FYP apa-apa. Tiba-tiba ada salah satu misalnya, aku lupa tahun 2000 berapa tuh, udah mulai 30 detik yang ya. Dari mulai 30 detik lagi iseng waktu itu mau rekaman, terus biasa kan kalau internet kan kita masih kosong tuh teman-teman kan. Wow shred aja tuh gitu kan. Padahal sebetulnya nggak di bagian itu. Rame tuh Be. Wah bang mulai gitu kan rame. Jadinya fenomena bang ngebut itu kan. Jadi banyak akhirnya teman-teman yang belum tahu, belum kenal, yang mungkin yang lebih muda akhirnya jadi terekspos di situ gitu loh. Tapi aku nggak pernah mikir untuk menjadi sebuah FYP gitu. Artinya mungkin kembali lagi kalau itu bukan goalnya. Gitu goalnya, ya jadi mungkin teman-teman kalau misalnya bikin suatu konten, aku bilang ya kayak Gisel bilang gitu, emang kamu dari hati mainnya gitu aja, you never nggak think kan gitu. Jadi aku bilang kalau ditanya gimana, ya kadang-kadang jadi orang jadi minat ya bagus, tapi mungkin bagi dia bukan sell out gitu, menurutku ya. Oke. Gitu. Jadi diplomatis sekali jawabannya bagus ya. ya. Jadi mungkin kita juga nggak bisa langsung menjudge secara itu kan POV-nya begitu gitu lah. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali pada. Ya begitulah maksudnya. Tapi kalau aku bilang sell out sih nggak. Kalau aku pribadi nggak pernah bikin konten yang untuk bikin kayak ini mau biar likes-nya banyak atau apa gitu. Okay. So murni hanya mindsetnya adalah portfolio, bukan untuk. Tetapi portfolio benar. Tapi akhirnya aku melihat mapping yang mungkin ditambahin lagi sama Wanda ya kayak ternyata followersku tuh suka yang gitaran. Ya, akhirnya lo jadi ngerti demografiknya yes, followers lo. But it's not about selling out. Alright. Ya, jadi tapi akhirnya jadi kayak answer. Bersyukur banget nih ada istri saya tercinta di sebelah sana ini yang membantu saya untuk makin yang sebetulnya lu disuka banyak teman-teman yang di follower lu tuh sukanya gitaran gitu loh. Jadi itu jadi kayak analitiknya gitu ya. Iya, mungkin nanti Anda bisa nambahin atau Gisel juga bisa nambahin gitu ya. Kita juga harus tahu akhirnya teman-teman fans kita tuh sukanya apa yang dari kita. Mungkin kalau kayak Gisel lebih suka yang main keyboard atau apa. Itu akan menjadi sebuah kayak Baby bilang gitu analitik ya. Tapi bukan berarti ini bukan sell out. Tapi hanya memberikan sesuatu yang demografiknya memang udah doyan di situ. Pada akhirnya nge-boost lu punya. Kalau bahasa sekarang tuh namanya niche. Niche. The market niche market ya. Oke. Nice. Gitu. Karena kalau kita kan eranya dulu
Ada yang pernah tahu gak gitaris.com ya kan? Yoi. Wah itu pertama kali kalau anak sekarang kena mental ngelihat komen-komen di Oh, wis. kita di gitaris.com tuh wah jahat-jahat banget tuh. Begitu buka. Siapa ini Berlil Kumawa? Main aja temponya salah, tekniknya gak bener. Gue nangis gue di rumah. Ada dulu terus. Kurang bagus gitu. Oh. Sekarang kan kayaknya udah lebih. Gue kemarin, ini banyak sharing dikit ya. Gue kemarin punya konten lagi klinik, tiba-tiba di-cut, dipotong, dinaikkan viral di YouTube, viral di Instagram. Orang ketemu, saya baru ngeliat video kamu kemarin. Gue kayak viral banget ya gitu. Musik itu ya? Ih tapi Oh, yang dari komennya Salomo. di bawah ada yang ngapain sih Yang groove itu. Oh, yang groove itu ya. sih ya. orang-orang kenapa sih gue lagi klinik. Cuman ya maksudnya itu kan fenomena ya. Tapi akhirnya benar maksudnya dari situ membuktikan gue juga mulai berpikir oh ternyata crowd niche-nya tadi tuh doyannya yang kayak gitu. Sehingga Tuh. cuman Welcome. Yes. persunya malas. Aku Persunya bisa males. tambahin tuh, Be. Misalnya kayak kemarin tuh baru 2 hari lalu. Ini sebetulnya kayak nostalgic gitu. Gue bikin yang tadi yang lo komen itu pelan-pelan Pak Supir itu kan. Itu sebetulnya lick itu dulu gue belajar pertama kali gitar sama selain Rido Hafiz tuh. Itu tuh dulu bener-bener ribuan kali, ayo lo harus bisa Andre gitu. Akhirnya pengen gue share aja, it's like entertainment thing gitu loh. Maksudnya bukannya pengen kasih tahu aku jago atau apa, cuman it's like sharing. Kan udah jago emang, semua juga tahu. Iya bukan, maksudnya kayak ini lo latihan yang gue latihan yang gue biasa mainin gitu loh. Nah itu menjadi ternyata rame, people like ini ya apa kayak etude apa sih Etut latihannya, biasa pola kayak latihan. Oh iya gitu tanpa terlalu lama gitu atau apa. Gitu. Ya. Oke, nah lo sebagai seseorang, lo kan sering banget main sama musisi luar. Ya. Ya kayak misalnya event. Kayaknya banyak Berry kayaknya sebetulnya. Enggak juga, Iya sih, sama. oke sama. Nah, oke lah kalau nggak jangan musisi luar deh. Pernah tapi nggak pernah. Pernah nggak lo dapet gig yang murni karena memang dari sosmed gitu? Entah di IG atau di TikTok. Berapa kali sih maksudnya kayak gue dapat gig sebetulnya bukan gig main ya, lebih gig kayak menjadi apa sih kalau kita bilang KOL Iya. demonstrator Brand partnership ya. Jadi kayak ada gitaris sama Thomas McLaughlin waktu itu kita temenan di Instagram udah lama. Dia dulu Prodigy gitu, and then dia bikin sekarang plugin namanya Polychrome DSP, and then dia text me, hey mate, I got this new thing, and then I think you're the one yang bisa gua ajak gitu lah. And then we got the gig, and then main gitu. Gue mainin pluginnya sambil didemoin, and then exposure lagi gitu. Oke. Mungkin kayak Siti Nurhaliza. Oh ya, atau ya waktu itu, Dayang. waktu itu juga ada produser di Malaysia namanya arranger Aubrey Suwito. Dia ngeliat di Instagram gue gitu, terus I like your playing gitu, terus I get your reference juga dari your friend gini semuanya, and then I have this tour concert next year with Siti Nurhaliza. Do you care? Do you down for the gig gitu kan? Terus ya puji Tuhan akhirnya dapat juga dari situ. Tahun berapa tuh? Itu 2022. Pandemi. Sorry 2019. Pandemi. Kalau yang 2022 tuh Dayang. 2019. Sampai tour tuh? Sampai tour ternyata yang main drumnya itu Nathaniel Townsley. Nathaniel Townsley. Iya. Ya, Kennedy drummer Corey Administration. Henry, ya, Dulunya. Corey Henry juga gitu. Right, Corey Henry. And then dari puji Tuhan powerful dari social media itu akhirnya we got aku nyebutnya analog connection. Maksudnya kayak it's a digital From digital world to analog connection gitu. Iya. Oke, tuh menarik banget. Jadi ternyata sudah terbukti bahwa kalau tadi mungkin Wanda sama Giselle point of view-nya lebih dari orang yang tadinya mungkin gak punya akses ke dunia musik melalui digital world, melalui social media malah jadi punya akses. Nah sementara Andre Ridut mungkin datang dari dunia yang sebelumnya analog, lalu dia mengadaptasi kehidupannya di dunia digital tapi akhirnya membawa connection di dunia analog juga. Powerful. Oke, sebelum kita lanjut balik lagi nanya ke Wanda sama Giselle, tapi coba dikit ke Andre Ridut dulu dikit lagi tambah lagi. Lo kan sibuk nih touring ya kan, nanti tiba-tiba lo gue cek lagi naik kereta ke Jogja, tiba-tiba lo udah balik besok udah berangkat kemana, gitaran di mana. Gimana caranya lo tetap jaga kualitas audio dan visual lo? Supaya konten lo tuh tetap pro walaupun lo dimanapun. Kadang kan lo random tuh kayak lo cuma naro gitar lo ngelewatin X-ray gitu. Itu belajar sama Ibu Wanda itu. Lah ini gue suka nih yang kayak gini-gini kan. Nambahin itu tuh. Gue tuh suka lupa, gig aja gue suka lupa, gue post ya, gue dimarah-marahin mulu sama tim gue biasanya. Oke, lo gimana? Apakah lo bawa tim atau lo memang bener-bener DIY dan
Ya gue pernah beberapa kali ngeliat emang lu cukup rajin lah gitu kan bawa stand gitu. Setiap latihan kita bawa Iya stand ya. dia bawa stand, dia rajin tuh. Jadi biasanya gue nanya ke dia, Andre tadi ada videonya kan bagi dong gitu kan. Cuma emang beneran serius gitu loh. Nah maksudnya gimana ya Pak, emang lu dedicate kayak oke nanti gue akan melakukan ini atau memang just satu yang spontaneous. Gue banyak belajar dari Wanda sih. Dia tuh punya, gue tuh dulu gue hampir mirip kayak lo, Be. Gue kadang ya udah bikin video-video aja. Tapi gue belajar sama Wanda tuh mungkin bisa nambahin ntar Wanda tuh template. Artinya misalnya, Yang lu tuh bikin itu dong BTS di behind the scene-nya. Kalau pemanasan apa sih anak-anak atau baku cakar lagi ngapain gitu kan. Rame gitu. Khususnya gue taruh di YouTube juga kan. Di TikTok, di Instagram rame gitu. Banyak juga yang suka BTS gitu ya. Atau lagi soundcheck gitu. Jadi gue usahain selalu kalau jalan pakai iPhone sama bawa stand yang menyebalkan itu yang lo selalu banyak teman-teman baku cakar juga sama. Ribet amat lah, lebih ribet bawa standnya daripada bawa pedal sama gitarnya gitu ya kan. Cuma karena gak punya tim maaf ya DIY ya, DIY. Jadi semuanya saya lakukan sendiri gitu. Tapi untuk pilihan-pilihan kontennya lo tetap spontaneous berarti kayak Spontaneous. sekarang deh gitu. Iya. Nah karena belajar dari Wanda gue akhirnya punya template gitu. Soundcheck with gitu atau warming up sebelum apa gitu. Jadi tetap at the end of the day konsistensi is key ya. Nice. Kayak senang juga kayak akhirnya gue bisa memberikan sharing inspirasi juga buat teman-teman. Waktu itu waktu konser Siti Nurhaliza gue bikin konten itu yang baca persiapan sebelum latihan. Kalau kita kan kalau session player banyak kan kita nggak tahu lagunya. Jadi cuma baru tahu lagunya itu di tempat waktu latihan. Oke. Jadi dikasih chartnya, lalu gue bikin video nih, Get Ready With Me. Jadi dulu namanya bukan Get Ready With Me. Lucu banget. Chart gitu. Bukan dandan tapi ini. Iya, chart kan nulis ini kan sebelum latihan gitu. Yeah. Terus, wah bang, ada yang komen atau ada yang DM juga, bang main not balok baca not balok susah ya? Iya, apakah harus jadi kan jadi sebuah sharing maksudnya juga mereka juga akhirnya kalau kita mau main sama orkestra atau apa kalau bisa baca not balok tanpa harus susah dulu gitu. Iya, tapi akhirnya jadi edukasi buat mereka juga. Gue pun juga gitu jadi jadi biar bisa dual communication gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin ntar. Oke. Gak apa-apa udah cukup lu udah canggih banget. Buat mereka gue punya pertanyaan lain. Lain. Oh, iya. Boleh tepuk tangan buat Andre Dino dulu dong. Iya. Saya mengidolakan sekali orang ini memang. Padahal kalau kita ceritakan hari-hari di Citos, lanjut. Sorry. Buat Gisel sama buat Wanda. Kalau dikasih pilihan nih, mending posting tiap hari, pakai audio HP aja, atau lebih baik seminggu sekali, tapi bener-bener proper mixnya dipikirin, lightingnya bagus. Which one kalau harus pilih? Gue sering dimarahin nih, gue pengen denger juga. Oke. Sebenarnya ini dari dua POV ya. Sebagai aku as a person sama mungkin secara algoritma sosmed melihat. Agak teoritis juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku sangat menerapkan quality over quantity sih sebenarnya. Dan itu alhamdulillah works juga. Dan memang aku anaknya sangat concepting. Karena menurut aku kayak kita di industri musik itu kan kita masuk dalam bagian entertain. Nah entertain itu tuh bisa engaging tidak semudah seperti konten-konten relate yang komedi. Itu kan bisa lebih kayak general ke semua orang. Sedangkan kalau misalkan musisi itu tuh segmen banget. Benar. Harus kesebar yang emang orang suka musik. Dan itu cukup sulit untuk catch up sama yang seperti itu. Nah makanya quality itu sangat penting sih. Makanya aku sangat menerapkan seminggu sekali. Dan itu aku juga tahu itu juga kalau misalnya dari pihak sosial media, Instagram dan TikTok itu sebenarnya seminggu sekali itu tuh cukup banget. Asal kalian itu tuh bener nge-treat konten itu bagian dari diri kalian. Cuman harus melihat audiens kalian tuh seperti apa. Sukanya apa. Kayak gitu. That's good. Betul. Oke, kalau Wanda? Kalau aku mungkin di 2-3 kali seminggu dengan kualitas audio yang bagus. Karena sekarang tuh orang udah, tapi jujur ini shifting banget ya Sel. Jadi dari Benar-benar shifting sih. Dulu dari zamannya sempat ada era di mana todong aja tuh berhasil. Sempat ada era di mana aku inget banget waktu itu tuh kayak soundcheck aku cuman kayak
ngasih tahu intinya ini gue baru ganti senarnya ini ternyata gue baru tahu oh ada loh senar yang khusus dibikin buat kalau lo suka drop D gitu kan kayak gitu jadi kayak kedengeran cuma dari bocoran ampli apa segala macam rame itu spontaneous ya tapi makin kemari aku perhatiin oh ternyata era tuh berubah lagi sekarang orang tuh bener-bener ngelihat yang namanya musik itu quality over quantity bener banget dari visual lu dari audio lu orang tuh udah mulai bisa komen, sound kayak gini tuh gimana caranya sih dapetnya? Atau apalagi buat kita yang main bass ya, itu kan tricky banget kan Kak. Maksudnya gimana caranya suara bass itu bisa tembus ke audio HP itu orang tuh kayak, oh iya ini enak ya tone-nya gimana caranya sih biar dapetin suara kayak begini. Itu orang sekarang ini banget ketimbang kayak gak kedengeran nih misalnya atau todong doang kayak. Ini main apa sih bisa digedein lagi gak Kak suaranya? Orang tuh bisa komen yang kayak gitu. Jadi sekarang kayak I choose itu sih ya bener quality over quantity. Mungkin kalau aku pribadi di 2 sampai 3 kali seminggu gitu. Kalau Wanda, jadi pilihan pertanyaan tadi adalah tiap hari dengan audio HP seadanya atau seminggu sekali dengan audio mix yang proper. Dia jawab 2 atau 3 kali. Berarti dia lebih excellent dari yang seharusnya ya. Artinya diajak berjalan 1 mil dia memilih berjalan 2 mil teman-teman. Keren ya kan, do the extra mile. Oke, so tapi kan memang kita lihat fenomenanya di dunia Instagram, TikTok semua punya fenomena, artinya mereka punya tips-tips lah gitu, tips and trick untuk hacknya nih, gimana sih caranya supaya lo punya postingan engaging. Ada yang bilang cara cepat buat naikin followers gitu kan. Postingnya tiap hari cuma 7 detik kayak pakai audio yang ngetop tiap hari gitu kan. Cuma itu kan benar kata tadi Giselle bilang bahwa itu kan untuk yang lebih umum, universal. Tapi kalau buat musik lebih niche gitu kan. Nah berarti sesuatu buat teman-teman mungkin buat yang hadir juga, mungkin buat yang lagi nonton. Bahwa penting untuk kita ngerti niche kita, marketnya kita seperti apa. Dan akhirnya kita jadi tahu cara treatnya seperti apa. Nah ini sebenarnya kepengen banget nanya tentang tips praktis nih. Sama TikTok hacks lah. Atau Instagram hacks dari 3 orang ini sih. Cuman mungkin spesifiknya lebih ke Wanda sama Giselle ya. Lebih terbukti karena followersnya lebih banyak. Ya, bercanda. Jack. Lo lebih banyak Jack dari gua. Lu. Iya dong, gua bangga. Rambut putih. Cuma 3 orang rambut putih yang saya kenal. Andre Dinut, Jeff Gabriel sama Chris Manusama. 3 rambut putih. Jokesnya internal banget. Oke sorry. Gua mau tanya tip. Oke, sekarang balik ke diskusi. Kita masih punya sekitar 20 menit lah ya buat ngobrol lagi. Timer pasang. Oke. Dan tadi gue pakai timer biar ketahuan. Oke, mungkin buat Wanda dulu. Tadi kan Wanda juga bilang bahwa cepet banget nih trennya berubahnya gitu. Kayak Instagram berubah cepet, TikTok pun juga sama. Buat musisi terutama instrumen kayak Wanda yang bukan penyanyi gitu kan. Konten jenis apa yang menurut Wanda pribadi paling cepet nyangkut di algoritma? Apakah itu tutorial, apakah cover, ataukah review alat dan mungkin bisa kasih tipsnya juga buat teman-teman. Oke, kalau dari diurutin itu semua, kalau aku sendiri tuh pribadi aku ngerasanya yang paling works pertama itu adalah cover. Karena orang tuh suka banget kayak ternyata ngelihat gimana how we treat atau how we menempatkan diri kita ketika dihadapkan sama lagu-lagu tertentu gitu. Terus abis itu yang kedua adalah tutorial kayak tips buat, kayak waktu itu aku bikin sama Undivided ya sempet ya. Kayak tips buat ngadepin lagu 6/8 yang kayak lagu-lagu kayak End of the Road. Itu kan kayak yang lu harus itu kan 6/8 yang kayak kadang-kadang tuh basis tuh kayak sebel kayak oke, gue harus ngapain lagi nih gitu. Gitu kan kayak gitu-gitu. Tapi lu gak boleh terlalu ini juga karena harus tetap dapat feel-nya kayak gitu-gitu. Jadi tips-tips itu ternyata ngaruh banget, orang juga suka yang kayak gitu kayak. Jadi mungkin lebih ke kayak case kali ya, ada case apa nih lagu lu diperhadapkan sama lagu yang kayak gini, gimana sih caranya lo treat atau kayak menempatkan diri lo di lagu yang kayak gini gitu. Terus abis itu yang ketiga review alat, reviewnya entah itu unboxing atau kayak cuma ningkatin awareness, ada loh alat kayak gini. Dan yang terakhir tuh kalau buat aku belakangan ini adalah konten tentang family. Kayak oke, ternyata orang tuh suka ya ngelihat private life kita kayak gimana jadi musician, walaupun jujur buat aku pribadi itu agak susah ya Kak, karena kan gak semua orang bisa mengekspos kehidupan pribadinya, kayak misalnya Kak Berry ngepost sama J, ngepost sama Kak Dinda gitu. Gitu, walaupun jujur aja tawaran brandnya kalau misalnya berani menggiurkan banget ya Sel. Gitu kira-kira. Ya itu sih yang paling works buat aku. Jadi pertama ada cover, lalu tutorial atau tips. Yang kedua itu adalah tadi tuh aku bilang apa tadi? Review, betul. Yang keempat adalah private life dan mungkin kayak kehidupan kayak kita tuh kalau nggak main musik ngapain sih gitu. Oke. Kayak lately mungkin Andre golf gitu-gitu kan ceritanya.
Jadi kalau Anda lihat Bapak-bapak ya. wajah dia yang menggelap ini karena dia nggak mau pakai sunblock SPF 50 waktu main. Oke, sorry, nggak penting betul. Oke, thank Siapa you. tahu masih open loh. Mau cepet bener-bener. Gimana, golf mau support Andre Dinut? Bukan hanya di gitar, di lapangan pun ya. Gitar and golf, gila. Lu pikirin sih, Andre, menurut GNG. kata gue sih lu pikirin sih. Kalau kata gue mah, Aku lihat kemarin kita Berry sama saya nge-gig bareng, kostumnya udah pas untuk main golf. Berry Likumawa. Sambil solo bass. Gak Balik lagi sosmed. nggak sanggup saya. Oh ya oke, Gisel. GNG, Gisel. Gisel. Oke, sekarang Gisel. Jadi kan kalau kita lihat fenomena cara bikin konten tuh ya, kan memang tadi kan berubah banget dan kan sempat ada masanya kita kayak dipaksa untuk bikin konten tuh harus yang ada clickbaitnya di depan kan, karena 3 detik pertama tuh kayak nyawa banget kan. Jangan pernah nyobain ini kalau lu belum gitu kan. Kata orang ini parah banget gitu. Hidden gem gitu. Itu kan pasti kayak gitu. Nah, apa yang Gisel lakukan di sebagai pemain keyboard kan ya? Apa jurusnya supaya supaya orang tuh retentionnya dia stay, dia nggak scroll gitu kan, katanya 3 detik pertama tadi. Kalau Gisel apa ininya jurusnya? Oke, kalau misalnya aku kan bikin konten tuh mostly performance. Nah, performance itu menurut aku faktornya itu tuh faktor X banget sih, bisa orang pengen nonton ulang, alias retention time-nya tuh kebaca banget sama algoritma. Nah, aku sebagai, kalau misalnya aku bikin konten-konten keyboard ya, aku tuh sangat memerhatikan spesifik, karena ini juga agak teoritis sih. Ini dari segi visual diperhatikan, dari segi visual tuh maksudnya gini, kalau yang aku lihat dan aku perhatiin dan aku riset juga, itu tuh visual yang dimaksud di sini kalau misalnya spesifik di musisi ya, itu tuh harus straight to the point banget. Misalnya aku main keyboard, kelihatan jarinya. Kenapa kelihatan jarinya? Karena orang reference kalau misalnya lihat pemain keyboard pasti mau nyontek ininya kan. Jadi itu bisa save. Dan kalau misalkan orang banyak save, orang banyak share kayak, ini Gisel main ini atau main lagu ini, cover ini, chordnya kayak gini ternyata bisa kayak gini. Nah, dan ini fun fact juga, kalau misal di sosial media itu, kalau misalkan kita, kan kalau di sosial media ada likes, ada komen, ada save, share. Save sama share itu proporsinya yang paling banyak untuk ke-push kembali. Dan itu bisa lebih disebar. Kayak gitu. Nah, makanya ketika visualnya itu sangat diperhatikan, itu pertama. Kedua juga teks. Kayak teks itu menurut aku sangat penting, apalagi teksnya berbau dengan chord. Sorry, aku mau nanya, overlay text apa text caption? Teks. Text overlay di dalam Iya, video kan? Hook text. Hook Hook text. text. Ref gak hook aja refnya. Kayak misalnya, gila kok ini lagu ini chordnya bisa kayak gini. Oh, gue gak berani sih gitu. Gue kan Misalnya juga nulis kayak gitu. gitu. Kalau gue gak berani. Kayak ada something kayak, oh iya lagunya bisa kayak gitu, jadi apa sih lagu yang kayak gimana? Jadi audiens tuh akan kayak gitu. Nanti nontonin kayak Misalnya gitu. kalau misalnya Apa tuh? jurus Berry Likumawa yang paling bisa viral gitu kan. Bisa tuh, bisa hook tuh ya. Iya betul, karena Hook. itu jangan malu something informatif dan edukatif itu tuh niche musisi banget untuk musisi-musisi ini jadi reference mereka. Gitu. Iya, jadi share ke temannya Iya, ya. Ini bener lu lihat ini deh banget. gitu. Iya, karena menurut aku setiap kategori alias setiap niche ya, ada komedi, ada beauty influencer segala macam, kita juga ada permainan sendiri. Nggak cuman kayak, mungkin kalau kita nggak bisa melihat kayak, ini orang komedi bilang ya harusnya kayak gini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa karena itu. Nice. Tapi Kita- aku mau nanya boleh gak Gis? Boleh. Kalau nulis gitu, ntar dikira Orang yang sombong. pekerjaan enak. Ntar dikira sombong gak sih gitu? Kayak gitu tuh. Kalau lu kan emang sombong. Iya. Contoh dikira sombong apa tuh? Enggak, bukan maksudnya takutnya apa tadi overlay tadi apa ya? Tapi teks siapa tadi kau bilang apa tadi? Oh yang tadi, gila chordnya ini banget gitu. Iya. Miring gitu. banget misalnya. Miring banget. Itu nggak apa-apa gitu ya sekarang ini. Kayaknya udah bodo amat gak sih orang? Malah Gak jadi apa-apa banget. Iya, malah jadi Gak enak juga Malah ya. kalau misalnya kalian lihat konten-konten malah kayak banyak ya kayak pakai hook-hook negatif. Iya lagi. Oh. Paham gak maksudnya Iya, hook iya, iya, negatif iya, apa iya, ya iya, contohnya? Iya benar. Gimana, contoh gimana? Jangan beli gitar ini kalau kamu. Nah itu Nah kayak itu kadang itu malu tuh juga sih. ya itu lebih ke permainan psikologi sih sebenarnya. Oh, psikologi. Permainan Ini psikologi. kita termahal belajar yang pernah juga. aku temuin. Permainan psikologi. Jadi nggak apa gitu nggak apa ya? Gak apa banget. Dan aku sering banget pakai kayak gitu. Dan itu orang kayak
lagu kayak gimana sih gitu. Iya, Dan aku juga kalau misalkan kayak cover, performance, aku selalu spesifik. Biasanya kan kalau di lagu kan nggak selalu kayak heboh banget kan chordnya. Aku selalu kayak misalnya, oh bridge-nya oke banget nih buat show off skill kita. Nah aku pakai part itu karena aku tahu itu bakal kemakan. Naik, ya. Bakal kemakan. Jadi kayak spesifik, kamu harus di part itu. Karena kalau misalnya partnya kayak dari first kan masih, ya orang juga males kalau dari landai banget gitu. Benar. Harus gong di awal gitu. Nice banget gak sih Kita juga guys? belajar nih. Gue aja belajar. Belajar nih, kita ya kan? Itu yang. Gue video klinik yang viral itu gue ngomongnya baik-baik loh. Tidak menggurui aja gue masih dimarahin sama netizen. So tau banget Apalagi sih lo. kamu gitu. yang marahin biasa Gimana marah. kalau gue nyolot ya? Iya benar. Gitu masih baik-baik ya. Memang oke tapi benar memahami itu ya. Jadi pasti punya ada tahu kemakannya seperti apa kontennya. Betul. Lalu audiensnya bakal butuh yang seperti apa supaya tadi di save itu Ya. itu perlu di notes banget tuh Tapi ya. Take tapi notes. gue pribadi nih, kita yang umur kita ini kadang-kadang suka nggak enak gitu loh. Maksudnya kayak kan Wanda juga sama tuh. Yang bikin teksnya jangan gitu, kaku banget kayak Soul Last Year gitu. Padahal Last Year 100 tahun yang lalu gitu. Cuma maksudnya gitar yang Ya kayak jurus jitu. Kayak gitu. jurus jitu Nggak, dia 2025. pernah kasih ide gini, Be. Itu kayaknya teks tahun 2000 deh. Nih lagu ini buat single itu gitar yang bikin hit jutaan stream gitu. Gue juga malu gitu. Emang maksudnya. kadang over banget Heeh, sih. harus Cuma sekarang kontroversial. makanannya buat harus kayak umur gitu. dia nggak mau kita ya. Umurku itu kayak tapi harus dibiasain gitu ya. Iya sih. Eranya udah begitu. Orangnya udah begitu. Soalnya Iya. kayak ibaratnya orang kan ngelihat misalnya nih aku nggak pernah ngonten sama sekali. Kayak berarti kan orang kenapa mau nonton kita karena ada something X yang kayak kita mau nonton dia. Yap. Oh dia ternyata bikin agak nyeleneh kayak gitu kan agak nyeleneh Ya. kan. Makanya orang mau nonton. Salah nih gue posting terlalu. Iya misalnya ini berarti Gisel nih. mainin lagu ini kok jadi gini ya Nah, kan gitu. iya. Sama tipikal suara tinggi banget kak gitu kan. Iya. Bass yang bikin patah hati di Januari. Wah, Oh. kan kamu yang isi kan? Bukan. Gimana? Bukan gue yang isi Oh. Januari. Oh bukan ya? cerita berujung. Inilah my everything lah. Cerita berujung. Ya, ya banyak loh Berry itu. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa ya. Iya. Tapi pede gak lo? Oke, saya coba. Pede gak tapi? Bukan hanya PD-nya bro. Apa ya? Ingat apa enggak? Biasanya udah sampai rumah udah lupa ini. Waktu gue pernah harus ngepost satu postingan collab. Gue lupa Jack. Jangan lupa di post ya gitu. Oke. Gue bener-bener lupa. Kak maaf udah di post belum? Lupa. Udah lewat jamnya. Besok ya gitu. Maaf ya kita memang Aku beda. mau nanya lagi boleh gak sebentar? Oh boleh boleh. Sebentar ya. Tapi itu kayak gitu, kayak Gisel itu. Apa, iya maksudnya, enggak aku mau nanya. Gantian penasaran. ininya Nggak, aku mau moderatornya. nanya. Lanjut. Iya maksudnya kalau kayak gitu tuh itu kamu latih apa template apa gimana nih buat kita yang belajar kita juga teman-teman di sini juga. Benar, setuju gue. Belajar copywriting sih. Copywriting gila sih ini nggak hanya lirik copywriting. Gak Kayak hanya ibarat- bikin film pakai kopi. Tuh Mas Bembi. Eh, Oh iya kenapa nggak overthinking? overthinking. Biasanya. Oh. Jadi buat ini tuh Oh mungkin kalau buat kita Ini overthinking kali ya. overthinking dari segi apa nih? Jangan next dong. Milenial. Jangan jujur-jujur banget mas. Kami millennials. Masih ketawa nih. Ya buat beberapa orang tuh Ya, kayak, pokoknya, kayak bikin iya. overlay gitu tuh kayak, Iya, kayak gue kita- dikira ria gak ya, gue dikira, Nah, iya, itu, iya gitu gitu, kan, kayak kita takut yang disuzonan gitu loh, sombong banget sih nih orang gitu. Ya, takut sombong aku dikira gitu. Enggak sih, karena sebenarnya kan sosial media itu kan interaction. Dan interaction yang paling nyata itu kan sebenarnya komen. Bener. Nah, selama ini aku buat formula seperti itu, sebenarnya yang perlu kita pedulikan adalah seberapa banyak kuantitas yang positif. Dan selama ini yang aku Over lihat yang negatif ya. 90% positif. 10% enggak ada dan aku juga sebenarnya agak kaget. Oh ternyata dari maksudnya aku kan Gen Z nih. Tidak ini loh ya, tidak ini loh ya. Iya, Wanda aku- masih Gen Z lah Wanda. Iya Masih maksudnya Gen kan Z, Wanda. kakak-kakak ini Antara X dan Sama. kakak-kakak ini kan tadi nganggap kayak gitu. Aku sebagai Gen Z, biasa aja. Soalnya aku juga ngelihat apa konten-konten, jangankan musik ya, konten-konten yang di luar musik itu juga jauh lebih nyeleneh daripada musik. Iya lagi. Dan itu bener lagi. sebenarnya biasa aja. Itu malah jadi kayak Sekarang apa ya. makanan konsumsi publik aja gitu. Iya. Overthinking hal lain. Apa komen negatif gitu. Maksudnya Apa nih? Mungkin in real life gitu. Mm-mm. Iya buat milenial overthinking. Dalam segi kalau misalnya upload konten. Misalnya gitu. Oh, jadi ini nih. Gara-gara.
Ini saya ops, nih saya ops. Kalau Dia bisa overcome itu ya kayaknya ya. Oke. Kalau sejujurnya kalau misalnya overthinking aku lebih ke aku harus cari yang baru lagi apa lagi ya? Ya benar Oke. benar. Gitu ya. Cuman Iya, iya, tetap iya. tetap kayak ibarat yang tadi aku bilang tuh lebih key pointnya sih. Key pointnya cuma diolah lagi, kita expand lagi biar bercabang. Benar. Lebih ke itu sih. Sebenarnya Lebih ke- overthinkingnya lebih ke bagaimana Gue bisa bisa grow kita ya ciptain yang baru. benar. Gitu. Sebenarnya nggak perlu sih selagi aku sih sebenarnya subjektif dan melihat riset orang lain juga sebenarnya Ya. kayak ada yang jauh lebih nyeleneh dan hasil interactionnya juga nggak masalah. Benar. Beda memang beda. Iya karena ya, karena sosmed itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol Exact. dan banyak orang yang nggak paham musik juga banyak juga yang nongol di konten aku dan kayak barat ini orang sukanya misalnya genrenya pop. Terus dia tiba-tiba komen di jazz lagi dia nggak pernah main jazz. Iya iya. Kayak Jazz buat banget, buat apa Kak. didengerin kayak ya udah gitu. Iya lagi. Lebih kayak gitu. Nah kalau buat kita nih melatih kayak kamu copywriting gitu gimana? Maksudnya kayak, iya gak sih? Iya kan? Penasaran aja, penasaran. Benar, perlu dispesifikin tadi kan. Elaborate. Iya maksudnya Copywriting. kan kau bilang copywriting gitu ya. Itu buat melatih template itu gimana? Maksudnya kayak, Melatih template. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, iya, kamu pribadi misalnya. aku tuh Kalau- aku mungkin kerjaannya kalau kata orang mah Gen Z kerjaannya scroll mulu gitu ya. Cuman aku tuh scroll mulu tuh sebenarnya aku memperhatikan spesifik apa yang mereka pakai, apa formula yang mereka pakai kok bisa jadi 100k likes-nya. Kok bisa views-nya segini. Iya. Oh ternyata dari hook awalnya aja bisa kayak gitu. Pas aku cek akunnya, followersnya cuma under 1000. Iya lagi. Kayak oh ternyata formula itu bukan karena dia udah banyak audiens. Bukan, benar. Tapi ya karena ada Kontennya, caranya, iya. ada isinya. Makanya kenapa orang mau nonton. Gitu. It's good man. Kayak aku perhatiin secara teks, secara visual, itu penting banget gitu. Ya karena kan kalau kita bicara postingan, ya balik lagi sebagai musisi itu kan postingan kita tadi kan niche kan. Kita nggak bisa sembarangan ikut tren yang ada juga. Benar. Kayak kan kayak misalnya apa? Pernah Jessie Holiday, kan sempat heboh banget tuh semua pakai audio itu kan. Kalau kita kan ya apa yang kita showcase jadi nggak kelihatan kalau ketutup sama audio yang viral kan. Betul. Jadi kita harus menemukan berbagai keren sih tadi copywriting, Belajar kita be. analis. Jadi ternyata dia scrolling tapi buat analisa, baca Ya. pattern. Oke keren. Nah, Ya. buat Wanda sama Giselle, kalian kalau posting, karena kalau ini tadi gue udah nanya sama Dinut, jadi gue tanya kalian berdua. Kalau kalian posting buat TikTok sama IG tuh beda atau sama, maksudnya mirroring aja gitu? Atau memang spesifik, IG tuh kayak gini nih crowdnya, jadi kayak gini. Kalau TikTok kayak gini crowdnya jadi kayak gini gitu. Oke, kalau aku pribadi selama ini aku treatnya mirroring, tapi aku biasa ngetes dulu kalau misalnya di TikTok naik, most likely di Instagram naik, most likely. Tapi kalau di Instagram, tapi itu kadang-kadang kebalikannya, kalau di Instagram naik, kadang-kadang belum tentu di TikTok naik gitu. Memang lagi-lagi kontennya beda, audiensnya beda, dan kadang-kadang emang treatmentnya beda juga gak sih Sel? Ya kan kayak gitu. Jadi tapi maksudnya anyway ya gue upload juga sih gitu. Tapi maksudnya biasanya kalau misalnya dia segini nih ya nggak jauh-jauh lah. Oh gue udah ketebak oh segini ya. Berarti lebih sering mirroring ya kalau. Mirroring kalau gue. Oke, bisa? Oke, sebenarnya kalau aku mirroring cuma inti dalam mirroring itu mirroring materinya. Materinya Jadi materinya misalnya kayak aku cover apa gitu, terus aku sesuaiin lagi sama audiens aku karena kebetulan audiens aku di Instagram itu spesifik luar, bukan di Indonesia. Jadi kayak Jadi bisa membedakan ya aku dua platform membedakan. ini. Jadi kayak itu balik lagi yang materinya tuh sama. Cuma kalian bisa kemas mungkin dari segi teksnya, mungkin terus juga dari captionnya itu ngaruh banget bisa kesebar. Nah karena aku tahu audiens aku seperti itu beda, jadi aku kemasnya juga berbeda. Oh kalau misalnya audiens aku luar, aku ganti hook teksnya harus bahasa Inggris. Ya. Aku harus bahasa Inggris biar aku kena ke audiens US Luar. aku. benar. Nah kalau misalnya di Indonesia, ya itu nyeleneh lagi karena budaya Indonesia. Iya benar. Karena budaya Indonesia harus disesuaikan gitu. That's good. Benar. Oke. Tadi pada gue pop up satu question yang di luar. Oh, ini sebenarnya nggak ada di sini. Cuman pendapat kalian tentang
Kalau di TikTok tuh kan ternyata live itu sesuatu yang seru banget. Gue bangun pagi mau nganter anak jam 6 pagi udah ada yang live. Udah ada yang live dan bener-bener settingannya dia main gitar. Gue pernah lihat dia main gitar. Oh iya Belakangnya jalan raya. Dia pakai mic ada Iya efek lagi, kelihatan iya semua. lagi. Udah main tuh jam 6 pagi main udah jeng di sana lagi macet gitu. Dan ternyata memang viewersnya banyak banget. Ya. Terus giftsnya banyak. Ada lagi pemain bass. Gue pernah lihat konten pemain bass. Dia main gitu. Terus ternyata di situ ditulis gitu. Kalau lagu ini Berapa likes. sekian ini apa dapat gift apa segala macam Iya, gitu. iya. Terus dan banyak gitu. Iya Gimana lagi, menurut iya buat lagi. kalian berdua nih kan kalau Gen Z Masters kalau kita kan Iya. ancient, kita kan ancient kita vintage next gen kita, vintage. Dulu kita next gen, tapi kita udah vintage. Nah, buat kalian berdua gimana? Dulu kita next gen, man. The Wonder Kids ya kan. Biar Wonder gila masih muda. Sekarang kita muda berbakat tuh udah nggak boleh kita pakai. Good spell. Ada basis muda, udah ketahuin basis muda gitu. Basis muda gitu. Dulu kita basis muda. Kamu gak putih rambutnya. Tapi hatiku. Yeah. Aduh, inside joke sih bapak-bapak ini. Ya, gue kalau ngobrol sama lo gini problemnya Ndre. Ayo. Oke lanjut. Ayo, lanjut, Jadi lanjut. seberapa pentingnya live? Gak ada di sini sih, cuman gak apa-apa ya. Ah. Saya bikin ini, sorry ya gak apa-apa ya. Oke. Oke. Seberapa pentingnya live ya? Oke, balik lagi sosmed itu sangat suka yang apa adanya. Yang sangat dekat dengan audiens. Nah ketika kita bisa maintain antara konten yang biasa kita posting, misalnya tadi Kak Wanda seminggu 2 kali. Terus tapi kita juga maintain barengan dengan live. Nah sebenarnya itu sangat bagus banget buat orang lebih tahu kita as a person. Dan itu penting, dan itu bisa menjadi bridging, oh kalau misalnya di konten nih kayaknya serius-serius banget nih main chordnya aneh-aneh, sedep-sedep semua gitu konten-kontennya. Cuman apakah dia bisa secara, maksudnya as a person bisa keluar shine-nya dia juga as a person. Dan itu kadang makanya mungkin problemnya lebih kayak ke misalkan dia tahu kontennya cuma ya untuk orangnya itu nggak tahu kepribadiannya seperti apa dan secara misalnya kan kalau misalnya tahu almarhum Kak Gusti, ya itu kan dia kan bisa nunjukin sisi lucunya dia juga. Iya di live. Nah dengan live itu sebenarnya penting banget kayak as a personal branding, nggak cuma soal skillful kita sebagai musisi sebenarnya. Dan itu bisa banget sih buat personal branding kita. Benar. Iya. Nah, Gitu. karena udah diantar ke situ, nah langsung saya tanya tuh, bagus banget. Personal branding. Nah di sosmed kan orang nggak cuma beli musiknya, tapi beli orangnya gitu, beli orangnya juga. Nah gimana caranya kalian nemuin your own personal branding nih? Buat Gisel sama buat Wanda, buat Dinut juga. Gimana menemukan your own personal branding, karakter atau persona? Apakah itu memang your own persona gitu tapi di amplify sesuai judul kita? Cie. Bagus nggak? Masuk ya? Gue kayak berbakat juga nih. Atau you find your new persona gitu. Kayak contoh misalnya gue ini kan sebenarnya orangnya introvert ya. Cuman kalau lagi di panggung tuh gue bisa wow ya begitu ke bawah tuh jadi orang tuh ekspektasinya adalah Berry tuh kayak wah gitu. Sebenarnya gue kayak halo gue kayak awkward gitu. Jadi gue di panggung tuh gue nyaman karena gue ngerasa nggak perlu interaksi yang gimana-gimana banget gitu. Tapi ternyata nah akhirnya orang berpikir bahwa itu persona yang gue bangun. Padahal sebenarnya enggak, it's me, basically me. Cuma yang gue bisanya nyaman di orang-orang tertentu gitu. Nah menurut kalian gimana? Apakah membangun personal branding itu berarti menciptakan sebuah karakter baru atau basically that's you cuman di amplify aja supaya orang bisa ngeliatnya dengan sesuatu yang lebih polished gitu. Gen Z Master. Oke. Artinya. Terima kasih. Oke, iya. Jadi kalau misalkan personal branding, aku lebih setuju yang kedua, yang kita amplify, karena sebenarnya gini, persona yang kita bangun itu dan kita bisa natural membawakannya, itu sebenarnya berasal yang dari hati. Iya. Kita berasal yang dari yang kita suka, Lebih gitu nyampe, ya. benar. Nah jadi ketika kita bisa olah itu, kayak misalnya aku mengetahui diri aku tuh sangat suka vibing dengan musik aku. Aku sesuka itu sama musik aku, terus aku tahu aku suka banget genre ini dan itu yang aku bawa dan itu lama-kelamaan akan spread ke audiens yang tepat. Memang butuh waktu gitu, tapi daripada kayak ibarat kata gini, kalian udah setengah jalan, tapi kalian coba kayak misalnya ngelihat si konten kreator ini atau musisi ini, kok dia naik banget ya di jazz misalnya, coba di jazz gitu. Cuman sebenarnya itu bukan diri kalian lebih ke blues gitu misalnya. Cuman kayak
karena kalian nanti jadi bias, kayak karena udah keburu naik di situ, karena mungkin just terkesannya show off mungkin ya, kasarannya kayak gitu. Nah, tapi di setengah jalan, aduh, aku sebenarnya sudah suka blues lagi, cuma naiknya udah di jazz lagi. Nanti jadi kayak bias, waduh, aku harus pertahankan si Aku sempet gitu numbers. tuh. Iya, harus pertahankan numbers. Atau kayak aku switch lagi, mulai dari nol lagi. Jadi kan lebih baik kan dari nol, cuman apa yang kita suka. Betul. Dan itu sebenarnya bisa kebangun, bisa kita expand. Oh, misalnya aku suka R&B. Misalnya aku suka banget R&B, cuman naiknya masih pelan nih. Tapi pelan kan itu bagus. Kita bisa bikin jadi naik lagi kok. Asal kita keluarin soul kita di situ. Ya benar, Iya, ternyata benar. gitu. That's good. Betul. Wanda? Kalau aku pribadi, kalau ngomongin personal branding, menurut aku itu sepenting itu. Sepenting itu kenapa? Karena ya bisa bilang itu juga yang akhirnya membuat kita sustain di dunia musik gak sih? Tadi aku sempat ngobrol juga sama Gisel, kayak beberapa waktu lalu sempat ada yang, ini tadi pertanyaannya itu kan kayak personal branding kan? Sempat hilang dikit, oke. Maaf. Pregnancy brain guys, it's okay. Iya benar-benar. Iya jadi beberapa waktu lalu sempat ada yang naikin konten dan intinya punya isu tentang hidup sebagai musisi nih ya Sal ya. As a pure musician, I mean, bukan yang punya konten. Ternyata memang ininya berat banget karena sekarang mungkin kalian yang ini lebih berasa kali ya, yang udah lebih lama berasa. Nah tapi ketika kita punya sosial media, kita bangun personal branding yang kuat, di situ akan lebih sustain karena kita punya bargaining power back again karena kayak oh ya gue Berry Lukumahua, gue Andre Dinut, gue Anda Omar, gue Gisel, kayak gitu kira-kira. Jadi menurut aku jujur gue adalah orang yang sempat Gisel bilang tadi yang kayak gue sempat oke, apakah gue harus coba main di rock karena gue pernah main dulu di salah satu band besar juga, band Kotak. Kotak. Gitu kan kayak oke, apakah gue lumayan enjoy main di situ and kayak gue pernah coba iseng gue pengen banget waktu ngobrol sama Mas Bambi juga gue pengen coba main di metal kayak gimana sih rasanya gitu. Oke, ya main musik metal seru tapi ini bener-bener dunia yang sangat berbeda sama gue. Well it still works tapi apakah gue bener-bener senang? Di situ gue lagi mikir-mikir dan ternyata bener Gisel bilang ketika kita bikin konten tapi kita gak terlalu suka ternyata orang tuh berasa. Orang tuh berasa dan ternyata disitulah dimana gue ngeliat bukannya itu jelek, enggak. Karena namanya musik, maksudnya kayak sebenarnya kita seru-seru aja ya kayak main musik gitu. Tapi ternyata emang I found that gue nggak segitunya suka gitu. Tapi bukannya nggak bisa kok gue main. Cuman kayak ternyata orang tuh berasa ya kalau gue tuh nggak terlalu di situ. I see. Gitu. Jadi akhirnya. Berarti sepakat Gisel sama Wanda adalah at the end of the day. Yes. Punya kayak satu core Banget ya. karakter gitu yang spesifik. Bisa kemana-mana, bisa explore macam-macam, tapi tetap itu ada rootsnya yang nggak jauh-jauh dari situ supaya tadi nggak repot mempertahankannya gitu. Karena itu bukan sesuatu yang fabricated gitu. Berarti. Benar, karena kalau boleh tarik mundur lagi Kak, aku tuh dulu sempat mikir kayak sebelum aku jadi musisi, aku tuh ngelihat sosok basis cewek itu kayak Nisa Hamzah, kayak Cua Kotak. Oh my God, kayak mereka, itu kan eranya emo kan. Yang kayak, basis cewek tuh gayanya harus gini ya, harus agak-agak tomboy, apalah segala macam. Dan sementara maksudnya gue kayak bener-bener sebenarnya gue jauh banget dari itu. Jadi that's why kayak waktu itu gue sempat berpikir, itu juga salah satu faktor yang bikin aku mikir, kayaknya gak mungkin lah Wanda jadi musisi gitu. Karena jauh banget persona gue gak ada musisi-musisinya, gak ada tomboy-tomboynya. Tapi ternyata lama-lama lambat laun pas mundur dikit gue menjadi diri gue dengan cara main yang kayak gini. Ternyata bisa loh diajakin Mbak Siros kayak gitu. Akhirnya gue gak harus jadi orang lain ya ternyata. Bisa jadi diri gitu. sendiri. Yes. That's good. Nah Gitu. tadi sempat Gisel sebentar ya kita simpan ya. Milenial kita simpan. Kita karena ini udah Gen Z, ini udah area Gen Z guys. Tadi Gisel sempat nyebut soal basically gimana caranya membuat mereka bertahan gitu as followers. Nah pertanyaannya gimana caranya building loyalty, mengubah viewers yang tadinya cuma numpang lewat, cuma tahu dari FYP misalnya, cuma dari explore page, tapi jadi followers yang loyal, yang akhirnya nungguin gitu. Kayak tadi kan Gisel sempat bilang punya market di US misalnya, so kalau buat US spesifik gue harus bikin kayak gini. Nah gimana caranya mengubah dari yang cuma numpang lewat, cuma viewers biasa menjadi loyal followers? Oke. Sebenarnya ini dari tadi yang kita bahas tuh semuanya benar-benar berkaitan balik lagi
ke personal branding sih, itu kayak satu core besar kalau misalkan kita pengen ngejual diri kita dalam artian positif ya. Maksudnya dalam dalam artian maksudnya spread awareness kita as a person, as a musician di dunia yang digital ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk convert followers ke yang loyal, itu balik lagi kalau misalnya tadi kayak aku ke US gitu ya. Itu lebih ke aku kalau misalkan pengen R&B mentok lagi. Itu karena kayak ketika kita udah keluarin all out di situ, itu beneran kerasa jiwa kita ada di situ dan orang beneran bisa kerasa oh ya dia maksudnya beneran enjoy di situ, nah itu kelihatan. Makanya tadi Kak Wanda sebutkan soal kayak itu kerasa. Audiens beneran bisa ngerasa kayak gak cuman kayak skill doang sebenarnya yang dilihat. Bagaimana dia kayak dalam satu kamera tersebut tuh ada semuanya. Beneran ada semuanya, gak cuma visual, oh keyboardnya kelihatan, tapi bagaimana kamu bisa mengolah diri kamu yang lagi berdiri di situ. Gitu. Benar. Gitu. That's good. Wanda, ada yang mau ditambahin? Kalau aku gimana caranya ngelolanya, kalau aku melalui live yang tadi tuh. Live, nah itu that's how I convert them. Maksudnya kayak mereka biar tahu kita tuh lebih deket sebagai orang. Nah disitulah akhirnya mereka ngobrol, mereka mungkin DM, Kak gimana sih gini. Kalau biasanya kalau bisa aku jawab, pasti aku jawab gitu. Itu yang maksudnya lumayan ternyata akhirnya membuat mereka nungguin tiap kali kita keluarin karya, tiap kali kita keluarin konten, mereka akan konsisten komen gitu. Dan misalnya itu buat kita sebagai apa ya yang orang bisa bilang musisi yang lumayan bergantung kepada sosial media itu lumayan banget Kak gitu. Apalagi maksudnya kayak buat kita ya cewek nih, kayak aku pribadi I know kayak this day would come gitu. Maksudnya dimana aku ya harus pasti ada off-nya, aku harus fokus jaga anak. Thank God ada sosial media, jujur aku sempat akhirnya kayak aduh should I leave sosial media kayaknya udah. Ya, makanya aku bilang tadi aku recovery gitu. Karena tapi setelah gue pikir-pikir, Mas Bimbi juga nih yang ngomong, Wan orang banyak kali Wan yang pengen kayak lu Wan bisa bangun sosial media kayak gitu. Kenapa lu gak manfaatin maksimal aja? Iya juga ya setelah gue pikir-pikir. So that's why I'm here now gitu. Boleh tepuk tangan dong buat Kak Wanda Omar nih yang menginspirasi banget. Oke, nah mungkin, buat Mas Dinot nih. Karena lu dari tadi kita ngobrol ada momen tuh gue ngeliat lu lagi balas-balasin komen. Karena dia baru ngepost guys. Pas kita mau mulai dia ngepost. Jadi dia kayak balas-balasin komen. Nah gue kan baca bahwa, ya gue pribadi jarang mengaplikasikan ini again. Forgive me. Bukan social media savvy. Tapi banyak yang menyarankan bahwa a few minutes after posting, you should be there to engage your followers gitu. Dalam artian lu balas-balasin komen, kayak gue perhatiin Dinut karena gue beberapa kali postingan gue yang viral, yang tontonan ratusan ribu tuh yang collab sama Dinut. Sama Eca ya kan, ini followersnya gila langsung dari mau 300 ribu viewers. Gak pernah tuh gue 300 ribu K, kayak keren itu banget. online dan offline langsung rame Cuman sih. dia rajin banget gitu, maksudnya tiap kali ada yang komen, maksudnya dia bener-bener ada komen dia langsung thank you gitu, kayak apa kabar mas gitu, dibalas-balasin sama dia. Gue tuh kadang-kadang ya jujur ya, kalau misalnya ada yang balas temen gue sendiri gue kayak cuman gue like doang, maksudnya gue kayak gue ada loh di sini, cuman gue tuh jarang banget balas. I know it's just me being me. Ya harusnya gue ubah ya, oke. Cuma maksudnya how do you manage that gitu, maksudnya terus yang kedua adalah gimana caranya nanggepin komentar-komentar miring dari netizen-netizen yang kadang otoy nih ya, nggak ngerti, yang kadang mungkin bukan musisi. Nah gitu. How do you, karena gue jujur ya, waktu, again balik lagi karena pengalaman pribadi, waktu video gue yang kemarin itu viral itu, ada rasanya pengen gue balas-balasin. Kayak lu. Contohnya Kak, contohnya. Adalah pokoknya, gue kayak pengen, gitu cuman kayak gak perlu gitu kan, kayak akhirnya gue memutuskan untuk bener-bener gak respon. Yang gue respon adalah temen-temen. Gitu kayak ya gue respon deh teman-teman gue gitu. Yang kalau kenal gitu ya. Kenal. Ya ada sih beberapa yang komentar positif gue balas, tapi yang nggak positif emang gue nggak tahu apakah mereka cari perhatian atau apapun. Cuman how do you manage that gitu? Apakah balik lagi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa pentingnya engaging dengan kita baru posting. Lalu yang kedua, gimana cara nanggepin komentar miring. Nanti mungkin Gisel sama Wanda juga boleh tambah. Kalau gue penting karena apa namanya kembali kayak the first few minutes itu kan mereka nonton itu kayak kita ibarat kayak habis jreng gitu, thank you ya gitu, kayak that's me being me. Kalau lo Setuju.
Oke. Kalau lo being lo, Oke. you being you. Andre Dinut kalau kita kelar manggung, literally turun manggung dia taruh gitarnya belum, gue lagi beres-beres banget, dia belum beresin, dia samperin orang-orang, makasih ya. Nah itu bukan gue banget ya kan. Extrovert, introvert, gue kebawaannya pengen buru-buru masuk kamar gitu. Oke, lanjut, sorry. Iya, jadi I think it's me being You me be gitu. you. Iya, it's So me nyambung being sama yang tadi teman-teman bilang ya. Iya. Your character is amplified. Oke lanjut. Iya, memang gue suka gitu kayak ngobrol gue suka. Dan kalau tadi dibilang apa ya namanya apakah few minutes itu gue nggak tahu gitu. Mungkin ntar bisa ditambahin sama Gisel sama itu. Tapi kayak it's just me being me. Itu pertanyaan pertama sih itu. Oke, terus nanggepin komentar miring? Oke, juga. pernah tuh di TikTok. Memang teman-teman for me ya, aku juga masih belajar di TikTok dan Instagram tuh sangat berbeda dunia komennya gitu ya. Kayak di TikTok nih, aku pernah bikin ini lagu ini yang aku produce buat ini gitu kan. Ada yang komen gini teman-teman. Bang, buktiin tuh kalau bener lu. Oh gitu lagi ngebahas apa ini Enggak, ya? temen itu yang itu kan. Dia Yang Rosa ya kalau nggak salah ya. Iya, aku lupa. Ku menunggu. Enggak, itu lagu Rosa, aku menunggu. Lagu yang produce Rosa. Bang, buktiin. Zaman kita ada kaset dan CD yang dimana ada credit title. Credit title, benar. Ya. Sekarang kadang-kadang di streaming tidak ada, kadang-kadang tidak ada gitunya kan. Enggak salah juga. Gak ditulis nggak ya. salah Valid juga. sih, pertanyaan valid jadinya ya. Jadi pertanyaannya, Bang, coba buktiin tuh kalau bener lu gitu. Mati gue juga, gimana cara buktiin ya? Perlu gue telepon video call Ocha gitu kan, ujungin juga gitu. Tapi akhirnya gue, nah mungkin di sini aku belajar untuk bersabar ya di beberapa komen itu. Ataupun gini pernah lagi main, ini cuman oke ini sharing latihan yang sering gue pakai gitu kan. Belakangnya emang ada gitar-gitar gue ya kan. Belakangnya ada gitar-gitar gue gitu. Jadi sambil main gitu. Emang angle-nya gue taruh di situ. Jadi ini di meja komputer aku taruh di sini gitu. Angle-nya di sini ada gitar semua nih. Banyak gitar kayak bisa main aja. Maduh. Ini Andre Dinut loh. Ya kan, tapi ternyata bener kata Gisel, nggak semua di TikTok khususnya ya. Kalau aku di Instagram tuh, di TikTok tuh banyak yang mungkin karena jadi FYP atau masuk PC dia. Yang bukan musisi ya. pun gitu. Lihat gitu kan langsung toko gitar nih, toko musik. Ada juga gini, Bang lu toko musik apa pemain gitu kan. Tapi dari situ engaging Be, jadi akhirnya aku bilang gini. Iya bang, masih belajar aja, tapi semangatin dong gitu. Jadi kayak lu harus belajar sabar di situ sih kayak gitu. Iya lagi. Apa belajar sama Anda juga sih. Ya nggak ini gak usah tanggepin, seneng-seneng aja gitu. Mungkin bener kata Gisel juga. Sempet mikirin banget, gila kurang ajar banget nih orang nih gitu. Iya. Kalian tahu apa? Ini Andre Dinut gitu. Ada juga gini, misalnya lagi mainin lick, Bang tutor dong, tutor apaan gitu kan. Tutor apaan sih gitu kan aku baru tahu. Atau Bang tutor, mungkin di era kita belajar sesuatu lick itu dengan tadi invest something gitu ya. Yes, sekolah. Sekolah atau dulu belajar buku lesson bikin, ya kan dulu belajar ini buku lesson. Sekarang kan, akhirnya gue tidak emosi. Oh iya POV-nya dia itu sekarang dengan mudah dengan ini. Gimana caranya kita membalesnya tapi tidak dengan emosi tinggal gitu. Yaudah ntar tutornya tunggu workshop gue. Oke bang, nah langsung jawab gitu. Oh ternyata ada POV lain dari situ gitu loh. Kalau kita gini tutor ini kan juga gitu. Bukan artinya kita ngerti. Memang kata free itu sometimes to be a negative way gitu ya. Tapi gimana kayak cara kita bukan sharing ke teman-teman mungkin yang umurnya jauh di bawah saya mungkin kebetulan akhirnya jadi belajar POV-nya teman-teman ini gini gitu Tor. Oh ya akhirnya ternyata ada namanya workshop, ada namanya online class, ada yang namanya seperti ini ya RHD Lab ini masuk. Jadi kan hal seperti ini yang bisa bakat deh, Mas Bedo bakat saya. Iya, makasih. Itu yang membuat kita mengarah menjadi sebuah sharing beredukasi tanpa beremosi. Ya gitulah. Keren banget. Artinya belajar sabar ya. Boleh tepuk tangan buat teman saya. Gitu. Wow, oke. Sebelum kita nanti ada closing statement, one last question buat Andre Dinut. Lu sebagai session player, ya gue tahu lu juga sebagai seorang as a established artist juga dengan karya lu sendiri. Tapi as a session player, mungkin banyak teman-teman mungkin di Rainsly juga yang session player. Apakah mungkin mereka juga pelayanan di gereja atau mungkin mereka memang main di kafe-kafe reguler atau apapun itu. Gimana caranya mereka bikin konten yang bisa menonjolkan mereka sebagai individu. Yang gak hanya drum camp,
key scam kayak ya gue lagi ngiringin si ini, gue lagi Yeah. ngiringin si itu, gue lagi tour sama si ini gitu. Betul. Oke, that's cool gitu kan. Tapi sampai seberapa lama gitu, sampai seberapa banyak, sampai akhirnya mereka bisa jadiin, oke gue mau nunjukin gue nih sebagai individu. Ada tips nggak? Nah, ini memang menjadi suatu kemudahan buat kita khususnya pada hari ini di mana kita bisa tahu seorang session player. Misal aku mau ngajak pemain drum siapa gitu. Yang Gisel bilang benar juga, main aja dari hati menurut gue ya. Dari hati, boleh cover apa, tapi pasti nanti ada signature yang itu gitu. Kayak waktu itu aku gue mau bikin single tahun 2021 nyari pemain drum muda gitu. Terus Wanda bilang, yang gini aja sih, waktu itu Kenny Eliezer. Kenny Eliezer gitu kan. Pasnya tuh dia berapa yang main cover apa gitu. Terus gue, nah itu kembali kayak Gisel scroll ke bawah, ternyata dia punya kayak cirinya gitu. Itu emang susah ya, kita kan ngerti ya kadang-kadang, oh iya ini, bagus juga main ajak DM. Nah gimana cara itunya, banyakin portfolio main aja kalau menurutku. Misalnya cover ini, misal kemarin aku lagi bikin Kisah Yang Salah tuh, yang versi 2007. Yang putus senarnya tuh pasti. Yang putus senarnya pas mau main BLP ya, ingat ya. BLP Bener, tuh iya Berry bener. Likumah Project ya. Siap. Bukan by Lizzy Para itu. Mulai. Udah diambil, Nah, udah daftar. anyway, akhirnya banyak teman-teman yang mainin juga, ditaruh di story gitu ya. Pas lihat gitu, oh iya bang, aku mau main ini tapi ini caraku sendiri bang. Gak apa-apa, gue balas gitu. Mainin dengan style lo sendiri. Benar. I see. Dengan gitu pasti nanti terbangun gitu. Berarti itu kayak jadi kayak gue tiba-tiba jadi keinget gara-gara lo ngomong itu gue jadi keinget kontennya Echa ya. Dia punya big feel yang di lagu apa? Oh ya, Degedas. Ya lagu apa tuh? Tuhan lagu Rosa ya Ocha ya. Gedrak tuh kan terus habis itu ada orang bikin gue nih versi gue gitu. Iya, iya. Oh kalau Rio Alif Banyak kayak gini banget ya gitu. lagi, Itu kan iya, jadi iya. engagement. Oke, Iya. jadi ternyata bisa seperti itu POV-nya. Ya kayak Panah Asmara gitu. Gue bikin Panah Asmara, terus banyak yang cover dengan gaya mereka gitu. Akhirnya, keren juga gitu. Tapi kerenan lo kan? Enggak juga gitu. Enggak gue nanya. Tapi enggak, ada yang bikin lebih susah lagi gitu. Maksudnya lebih, wah gila sih. Aduh, aku lupa siapa mainnya kayak kayak modelnya Tapi sekarang susah gitu lo loh. kan. Lu Susah juga itu, bisa. aku nggak bisa. Lu juga bisa dong, cuman lo enggak aja. Ya, maksudnya tapi you embed your style ke Ya. situ gitu loh. Yang Oke. akhirnya ntar membangun ciri khas lo. Tetapi menurutku ya, Yap. pertama benar setuju main dari hati dan play genuinely you. Maksudnya gue bisa seperti ini, jangan maksa gue menjadi orang lain atau menjadi siapa, tapi dengan gue tuh ya jadi gue aja gitu. Ngerti gak sih? Misalkan lu pernah bilang, kita tuh teman-teman sering diskusi gitu. Dre, gue gak bisa sih model kayak atau misalnya tapping atau speed gitu gak apa. Tapi begitu lo dengan itu Berry banget tuh. Ya. Bukan karena gue main sama lo udah 25 tahun lebih ya. Iya, iya. Cuma maksudnya itu Harus dimention apa yang tuh, lebih 25 tahun lebih Iya, tuh. 25 tahun lebih. Biar kita milenial. Iya, iya. Cuman apa sih yang lo bilang membuat apa jangan yang lo bilang lo lemah di situ apa lo bilang tadi? Lo lemah Oh. dulu kemarin tuh kita Iya, apa diskusi yang gue lemah di sini tapi itu jangan jadikanlah Iya. apa yang lo bilang? Apa sih gue juga lupa kata-katanya. Nggak, Cuman kalau ya, misalnya- gue ngerti maksud lo. ngerti kan Sorry, maksud- orang tuanya maaf ya. Jangan jadikanlah kelemahan lo itu menjadi sesuatu yang handicap lo. Iya benar. Ya Ngerti itu nggak? tuh. Misalnya itu ngerti jauh lebih nggak bagus tuh. teman-teman? Misalnya katakanlah aku nggak bisa main terlalu straight ahead jazz, tapi gue bisa inflection misalnya main lick apa atau Gisel ada nggak Gisel juga misalnya pengen deh main yang lick ini tapi kayaknya aku nggak bisa tapi aku mau caraku sendiri. Bisa pernah nggak gitu nggak? Ya sering sekali. Iya, jadi jangan memaksakan diri menjadi yang kayak gimana. Alternatif gitu ya. Alternatif. Jalur alternatif. Betul. Ya nggak Gitu. sih? Itu kamu kata-kata Gadok kamu loh. Gadok. Kata-kata kamu loh itu. Aku embed banget di diriku itu. Oke. Ternyata aku berguna di hidupnya Andrew Dinut. Iya, iya. Oke. Kalau ini teman-teman yang lain gimana? Mungkin cukup menjawab sih tapi tadi. Jadi dari tadi kan juga teman-teman udah share. Kita kan nggak kerasa udah 1 jam setengah nih kita Iya. ngobrol guys. Gila gak berasa 1 jam setengah. Nah jadi Amazing. terima kasih buat yang masih stay mungkin secara online. Online juga. Buat yang akan nonton kita di YouTube juga, thank Yes. you. Hopefully ini bisa berguna buat kalian. Tapi Yes. gue mau kasih masing-masing kesempatan untuk closing statement Yep. berkaitan dengan Amplify, musisi di panggung digital. Yep. Give your closing statement. Abis itu nanti ada satu lagi berikutnya. Silakan closing statement dulu masing-masing. Oke, closing statement mungkin singkat aja ya. Singkat saja. Oke, sebenarnya do what you like sebenarnya. Mulai dari suka, kedua
kalian bisa expand itu sebagai sebenarnya kalian tuh harus nemuin satu core diri kalian. Dari situ kalian sebenarnya cabangnya tuh bisa banyak banget. Cuma mungkin kalian belum kerasa kalau misalnya kalian belum nyoba. Mungkin sulitnya kalau misalkan kita ingin memulai sesuatu tuh kita terlalu banyak cabang pikiran yang itu membuat kita menghambat kita untuk start sesuatu. Ya, Nah, overthinking itu ya. Betul, itu masalah semua orang kayaknya ya. Iya benar. Itu masalah semua orang sih. Benar, Jadi benar. sebenarnya mulai aja. Mulai aja ya, yang penting yang kalian mulai itu yang kalian suka dan yang kalian merasa paling terbaik di situ. Yap. Gitu. Hashtag Maksimal. mulai aja. Oke, Yoi. that's good. Wanda, Kalau gue mungkin dirangkum dari percakapan kita yang tadi semuanya ya do what you love, what you do. Karena ya lagi-lagi ya apa yang kita lakukan dari hati ya ternyata nyampe gitu. oke. Udah itu aja. Love what you do and do what you love. Sedap. Gitu. Tahu nggak lagu siapa? Ya, tahu nih. Ya udah. Dah, itu semua closing statement dari semua. Oh belum. Berry belum, Berry. Gue jangan. Kan gue paling gak tahu Oh, nih. iya, iya. Lu closing statement dong, ayo dong. Tadi gue mau jadi lupa gitu, dari lagu itu gue jadi lupa. Oke, jadi Syakur, Bro. Oke, lanjut. jadikanlah sosial media itu platform, kita bicara sebagai musisi ya, platform portofolio kalian, sejujur hatinya kalian. Dan you'll never know, there's always be a gig dari Yap. situ, dari network dari situ. So, Kesempatan. Jadi bersyukur aja bisa sekarang dengan sekarang ada sosial media, put your effort, your heart 1000% into it gitu ya, and then play dari hati. I think akan sampai dengan niat dan ketulusan gitu. Mantap. Oke. Itu tadi pembicaraan yang menarik dengan ada Gisela Sabrina, ada Wanda Omar, ada Andre Dinuth. Saya Beril Kumahua bersama Rangeley. Nah mungkin satu terakhir banget sebelum kita selesaikan. PR guys. Oh iya. Tolong kasih PR buat teman-teman yang hadir di sini. Buat yang nonton juga secara online, buat yang nonton lagi di YouTube nanti. Yep. Apa yang harus mereka lakukan untuk posting di Instagram mereka besok pagi? Karena kalau jam segini kayak udah lewat ya. Betul. Prime Time Insights ya sotoy banget. Asik. Ngerti nih anak nih. Apa yang harus mereka lakukan posting besok yang bisa merepresent apa yang kita bahas hari ini. Yes. Gitu. Tapi kalau bisa, ya bukan kalau bisa. Kaitannya dengan Rangeley dong ya. Oh, Ya yap. sih. Mungkin Oke. terserah. Silakan. Oke, jadi kemarin kita udah sempat ngobrol dan kita pengen kasih chance ke teman-teman semuanya entah itu online ataupun offline, yaitu adalah bikin konten tentang diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian memperkenalkan diri kalian, entah itu melalui karya kalian, entah itu melalui mungkin ada di sini kan kita kan nggak tahu ya, ada yang udah mungkin ada yang udah mulai atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali. So we challenge you guys to make a short content about yourself, either itu main, entah itu entah itu mungkin ngobrol atau mungkin apapun yang menurut kalian paling expert di situ. Intinya kalian bikin konten dari apa yang kita udah ngobrolin tadi semua. Dan yang konten terbaik selama 1 minggu ini kita bakalan kasih Betul. gift gitu. Gift-nya apa tuh Kak? Gift-nya ada apa aja kok. Ya. Yes, yang pasti ada 2 parfum Tuki. Oh ya, anyway, numpang commercial break dikit. Commercial break. Yes. Nah, gue lagi develop parfum juga, parfum namanya Tuki Arom. Ini parfumnya nah, ini penting banget buat musisi. Kenapa? Karena kerjaan kita selain online, kita kalau kita ketemu orang, impression kita tuh penting banget. Dan sering banget musisi tuh, mohon maaf nih, kayak pas liat, kok kan tempat kerja kita kan nggak tentu ya. Aroma yang memikat. Iya, karena tempat kerja kita nggak tentu gitu. Kadang-kadang kita ketemu tempat kerja yang gampang berkeringat dan kadang-kadang kita kerjanya kayak gini indoor. Tapi nyatanya nggak semua orang Indonesia tahu kalau parfum itu nggak semuanya bisa dipakai berkeringat. So I develop this bersama teman-teman dari Tuki Arom. Jadi ini adalah parfum yang kalau lo keringetan tuh malah makin wangi dan gak bakalan apek gitu. Jadi gue bakalan kirim ini buat 2 temen. Keren. Jadi ini rekomen banget buat kayak kita yang gampang berkeringat, yang suka naik olahraga, motor, iya yang naik motor. Habis olahraga habis dari gig naik motor. Bener banget. Mau menuju gig naik motor. Nah gue bakalan kirim ini isinya ada 3, jadi teman-teman bisa cobain. Jadi Keren banget sih ditunggu Tuki. kontennya. Jadi kontennya adalah yang menampilkan mereka punya Persona. personal. Yes.
yes. Jadi basically it's like a portfolio ya. Yes, bener. Pokoknya dari apa yang kita omongin hari Aku ini. jadi tertantang guys. Ya, apa yang kita omongin hari ini. Kira-kira aku bisa menang nggak ya? aplikasikanlah. Tapi kalau boleh jangan lupa tag Arrangely, ya nggak? Tag Arrangely. Tag Syaratnya supaya bisa dapat ya. Tag Benar. Arrangely dan tag Tuki. Iya. Masuk Masuk. ya. Itu Oke. dia. Terima kasih banget buat semua teman-teman yang hadir di sini secara live maupun yang secara onsite maupun teman-teman yang di online juga yang nanti akan nonton via YouTube. Mungkin karena kita punya 3 musisi di sini, gak afdol kalau kita nggak minta mereka ngejam buat satu lagu. Sound system udah ready, ya kan? Ada drummer? Wah, Baby Sore. Oh, tuh, pas dulu. banget ya kan? Begitu. Basis, gitaris, Iya, basis, gitaris, keyboardis, drummer. Teman-teman tahu band So, namanya Sore The Band. Ya, Nah, asik. Oke, so sambil kita kasih kesempatan buat Andre Dinut dan Wanda dan Gisel untuk prepare. Ayo ya, prepare. Gisel bang. Yang apaan tapi? Janjian lagu dulu. Nyanyian lagu dulu, nyanyian lagu. Gak ada drummer ini loh. Ini drummer. Drummer ada, drummer. Bembe Gusti. Apa yang? Apa ya? Apa Sal? Iya Sal. Ayo kita janjian lagu dulu Jangan nih. lama ya. Jadi kalau teman-teman mau parfum tuh kita di, jangan lupa bikin konten. Lagu apa ya lagu? Ya. Mereka Yang lebih ngomongin umum. lagu. Yang lebih umum, yang lebih umum. Atau yang lagunya omnya dia tuh. Apa lagu? Om gua. Apaan yang? Kita saat awal ini kamu nyanyi gak sih kayak? Saat awal ini nyanyi. Oh, ini bersama. Oke. Lagu om. Iya. Mas Bambi mungkin kalau mau boleh tahu lagunya itu Asik. kan? Tahu? Nggak ada udah. Udah, ayo dong. Kapan lagi kita ngeliat? Gak enak kalau, iya. Kapan lagi drummernya Sore The Band main lagu jazzy? Sore The Band, Sore The Band. Iya, bisa aja. Oh, Sequoia. Kan Kamu kita tahu? udah obrolin, Sequoia Iya, tuh ada Danto. Danto vokalis kita ya. Ada Irsa Destiwi, ya kan Oh, Sequoia Irsa loh, Destiwi. gila. Ada, kok gue jadi lupa temen gue. Dudi, ya ampun hilang di kepala gue. Oke, Irsa, Danto, oke. Oke, so buat teman-teman mungkin yang secara online atau yang nanti nonton di YouTube, jangan lupa buat teman-teman yang belum bikin account Arrangely, jangan lupa untuk bikin karena itu akan berguna banget buat kalian. Dan juga tadi udah tahu bisa untuk event ticketing juga, bisa untuk lesson juga. So harapan itu bisa jadi hub buat semua teman-teman musisi. So sambil kita menunggu, I present you. Yeah. Inilah dia, Arrangely Quartet. Pimpinan Orkes Musik Arrangely. Pimpinan Andre Dinut. Jadi ini hanya khusus di Arrangely loh. Ini Bambi Sore ini jarang-jarang kita nih tetanggaan tapi bisa ngejam ini. Ini kita bisa kontennya bisa kita Konten cop-cop banyak banget nih cop-cop, konten banyak kita banget hari nih. ini. Nih, sekarang Gila. banyak juga belajar sosmed nih. Maksudnya kita diskusi sosmed sama Bambi Sore juga. Iya, benar. Ya, kita Kalau diskusi banyak- sama dia lebih deep lagi bro. Bukan cuma Iya, sosmed, itu kehidupan iya. skena secara umum loh. Oke, Skena, so tanpa oke. berlama-lama lagi boleh minta tepuk tangannya untuk teman-teman kita yang sudah ready.
Sekali lagi tepuk tangan buat BM Gusti on the drums. Ada Dino on gitar, Wanda Omar, Gisela Sabrina on keys. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Sampai kita ketemu di lain kesempatan di event selanjutnya dari Race Day. Thank you, good night, God bless you. Kita foto bareng ya di sini teman-teman.